kalinya di sampai akhir tahun. Jadi dalam waktu di 25 Desember dan ini 31 Desember, tidak sampai seminggu, itu sudah nambah hampir 100 bencana gitu kejadiannya. Ya nanti kita bisa lihat. Nah kalau kita lihat, kejadian yang paling banyak dari bencana alam itu adalah banjir dan tanah longsor serta cuaca ekstrim. Ya memang itu jadi yang terkait dengan hidrometeorologi kelihatannya ya yang paling banyak. Sementara kalau yang terkait dengan geologian sedikit, misalnya di sini gempa bumi tahun lalu itu ada 28 erupsi gunung api yang tercatat oleh BNPB 1, tapi kalau di catatan Badan Geologi ada beberapa, nanti saya akan tunjukkan juga. Kemudian tanah longsor, itu kadang-kadang ada hidrometeorologi, kadang-kadang ada geologinya juga, tapi yang sangat khas geologi adalah ini, gempa bumi dan erupsi gunung api. Jadi sedikit sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita lihat rata-rata ini, kalau kita lihat di sini selama 2022 ini meteorologi basah. Ya, jadi terkait hujan, ya, yaitu banjir, banjir bandang, tanah longsor. 90% kejadian, karena paling banyak kalau kita lihat. Tetapi korbannya, korban meninggal maksudnya, 80% korban meninggal itu karena gempa. Gitu. Jadi kejadian kebencanaan geologi relatif jarang gitu ya, kalau masuk kategori gempa dan tsunami atau gunung api gitu. Kalau tanah longsor juga sebenarnya sebagian juga karena geologi juga, ya. Tetapi korbannya banyak. Nah, karena itu penting ya kita bisa melihat kaitan seperti itu. Misalnya di sini ya, tahun 2022 ini kalau dibandingkan tahun 2021 jumlah total bencana alamnya berkurang, ya. Tetapi dampak terhadap korban jiwa dan korban kerusakan lebih besar. Jadi intensitasnya lebih besar gitu bencana di tahun 2022 ini. Ya, misalnya di sini kita bisa lihat selama 1 tahun 2022 kemarin itu ada 857 korban meninggal dunia. Ya, 857. 5 hari sebelumnya itu baru 844 gitu. Jadi dalam waktu seminggu itu ada 13 orang gitu yang tambahan meninggal, misalnya seperti itu. 46 hilang. Hilang ini juga bisa kita anggap itu juga meninggal ya, kalau memang sudah lama tidak ditemukan, mungkin hilang, entah terkubur tanah longsor atau terkubur bangunan misalnya. Ya. Terus di sini 8.726 luka-luka. Ya. Rumah rusak 95.000 lebih. Ya. Kemudian fasilitas yang rusak hampir 2.000. Nah, rinciannya adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat memang penting gitu untuk membicarakan masalah bencana alam ya, baik ke geologi maupun yang hidrometeorologi karena penting di situ dan akan terulang terus. Karena memang secara geologi maupun secara faktor cuaca ya, meteorologi dan klimatologi memang posisi Indonesia akan seperti begitu terus. Jadi akan seperti yang sudah gitu. Secara geologi Indonesia akan tetap di tepi lempeng sampai jutaan tahun yang akan datang. Jadi yang namanya bencana gempa akan terus terjadi. Ya, sesar-sesar atau patahan-patahan di permukaan ada yang aktif dan berkali-kali sudah menimbulkan gempa. Kemudian juga masalah La Nina, El Nino gitu ya, itu akan terus terjadi. Siklon tropis itu akan terus terjadi. Karena memang posisi Indonesia terletak di antara dua samudra, dua benua. Jadi secara klimatologi dan meteorologi pun punya kekhasan yang khusus gitu ya. Jadi baik secara geologi maupun secara hidrometeorologi, Indonesia akan terus dilanda bencana. Itu suatu hal yang given, suatu keniscayaan. Nah, karena itu kita sebagai makhluk yang cerdas ya, manusia diberikan pikiran, tentu harus mengupayakan sedemikian rupa bagaimana nih ya. Nah, disitulah pentingnya mitigasi ya. Kita sudah tahu tuh zona-zona gempa yang besar di mana, zona-zona tsunami, wilayah-wilayah yang mungkin akan terancam tsunami kalau misalnya ada gempa di laut, wilayah-wilayah longsor, itu semua sudah terpetakan dengan baik ya. Tinggal kita membenahi tata ruang ya. Terus misalnya kalau musim kering bagaimana, musim basah bagaimana, itu sebenarnya sudah, karena semuanya itu siklus ya, baik bencana geologis maupun yang hidrometeorologis itu siklus, akan terulang terus. Bahkan nanti juga akan saya tunjukkan banjir, misalnya banjir itu selalu menjadi langganan tiap Januari, banjir, longsor, terus beberapa kali guguran awan panasnya Semeru selalu datang di awal-awal Desember. Bahkan tanggalnya itu persis ya, nanti akan saya tunjukkan. Jadi artinya itu siklus terus-menerus, tentu kita bisa memitigasi. Nah, yang lebih penting dari hasil mitigasi adalah bagaimana kita membenahi tata ruang atau bagaimana kita harus tinggal secara harmonis dengan alam ya, alam yang memang
ada bencana kadang-kadang ya, bukan rutin ya. Sebenarnya bencana itu ya kalau secara proses geologi dan proses hidrometeorologi itu hanya proses keseimbangan saja, proses keseimbangan yang harus terjadi gitu. Tetapi karena manusia secara ruang dan waktu tinggal atau bersamaan di dalam rangkaian proses itu, maka ikutlah di dalam proses geologi itu misalnya terlibat dalam bencana gempa, dalam tsunami atau erupsi gunung api. Tapi itu bisa kita mitigasi dari jauh-jauh hari sebenarnya. Ya. Baik, ini ada satu statistik yang menarik ya, walaupun cukup menyedihkan ya. Kita bisa lihat di sini data korban bencana di Indonesia dari 2009 sampai 2018 ini yang meninggal ya. Jadi total meninggal dan hilang, jadi mungkin juga dianggap meninggal hilang itu ya, 11.579 orang karena bencana alam. Ya dari 2009 sampai 2018. Ini semua nih ada gempa dan tsunami. Kalau bisa lihat ini gempa dan tsunami paling banyak menelan korban jiwa. Ini tidak termasuk yang Aceh ya. Aceh kan 2004, kemudian tidak termasuk juga yang gempa Jogja ya, yang besar korbannya. Itu tidak termasuk gitu. Karena gempa Jogja 2006, tsunami Aceh 2004. Ya. Nah, di sini total besar sekali gitu kebencanaan geologi itu, gempa dan tsunami 6.500 lebih, letusan gunung api 432 orang yang meninggal karena itu. Sisanya tanah longsor, banjir, makan korban juga ternyata banyak juga gitu ya. Nah, ini di Indonesia. Nah, kalau ini total korban meninggal ya di dunia nih. Ya, jadi ini global. Total meninggal di 2000 sampai 2018. Berarti ini sudah termasuk gempa Jogja, tsunami Aceh sudah masuk di sininya. Ya. Nah, lagi-lagi juga besar ya. Gempa dan mungkin termasuk tsunami di sini ya. Itu 720.000 sendiri itu korbannya. Selama 20 tahun, hampir 20 tahun ya, dari tahun 2000 sampai 2018 ya. Korban-korban yang lain misalnya ekstrim temperatur juga bisa menyebabkan suatu korban yang besar ya, 162.000 meninggal gara-gara ini. Badai ya, badai-badai yang besar-besar, terutama macam tornado atau mungkin harikan dan di Amerika seperti itu juga besar korbannya. Ya, banjir juga besar. Apalagi kalau banjir-banjir seperti di Cina itu dalam sejarah itu memakan korban yang sangat besar gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat untuk gempa, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api ini saya anggap sebagai geologi gitu ya. Tanah longsor walaupun itu dipicu hidrometeorologi, itu 76% sendiri korbannya. Jadi tidak beda dengan statistik yang tahun lalu ya. Tahun lalu 80% korban meninggal itu karena gempa. Ya, karena gempa dan beberapa tadi kita lihat 80%, walaupun 90% kejadian adalah hidrometeorologi. Kemudian di dunia juga sama gitu. Di dunia gempa, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, 61% korban meninggal. Ya, kejadiannya seperti itu. Jadi kalau misalnya hanya untuk gempa dan tsunami saja, di Indonesia itu 56,4% korbannya, di dunia global 59%. Lebih kurang sama ya. Kita juga baru saja menyaksikan ya, di bulan Februari ini, lebih dari 50.000 orang ya meninggal ya pada saat gempa Turki ya. Itu gempa yang sangat besar dengan korban juga yang sangat besar juga gitu. Tentu menjadi pelajaran buat kita karena di kita pun banyak sesar-sesar mendatar yang aktif ya, sesar Sumatera, sesar Palu Koro, itu adalah sesar-sesar mendatar yang aktif dan berkali-kali jadi gempa, sumber gempa gitu ya. Kita lihat sekarang yang tentang bagaimana ini ada statistik yang paling baru gitu ya untuk menghitung. Jadi ini hazard ini macam-macam, bencana alam aja, ada longsor dan letusan gunung api itu, kemudian risiko-risiko gempa yang akan risiko-risiko bencana yang akan terjadi. Nah, kita bisa lihat yang paling tinggi adalah merah yaitu diukur dalam decile ya, jadi bukan persentase jadi decile gitu per 10. Yang putih itu aman, relatif aman gitu ya. Kemudian itu yang biru, risiko menengah yang kuning, terus yang merah berbahaya. Nah, dihitung berdasarkan jumlah penduduk begini, ya. Tentu Pulau Jawa ya yang paling banyak ya, karena sebenarnya longsor juga paling besar itu ada di sini di Pulau Jawa.
sekitar 60% kejadian longsor di Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Penduduknya pun kan sekitar 60%. Terus gempa pun bisa terjadi ya. Yang terakhir adalah yang Cianjur, ancaman tsunami juga besar di sini ya. Jadi penduduk yang terdampak juga bisa besar. Kedua adalah Sumatera dengan beberapa merah-merah juga di sini. Ya, termasuk beberapa pulau di sebelah barat Sumatera, kemudian beberapa pulau-pulau di Nusa Tenggara seperti Flores, Sumba kita bisa lihat, Timor, terus bagian barat Sulawesi, bagian utara Sulawesi, Halmahera, kemudian Ambon. Itu hal-hal yang bisa terdampak. Natural disaster sebenarnya bencana alam itu apa? Jadi itu suatu kejadian akut ya, suatu kejadian tiba-tiba yang menyebabkan suatu kerusakan yang besar, destruction besar sekali ya, dan juga punya major collateral damage. Jadi kerusakan berterus-menerus itu besar gitu. Jadi seperti efek berantainya itu besar, collateral damage-nya. Bisa menyebabkan meninggal, kehilangan nyawa ya, kemudian juga disebabkan oleh energi-energi yang bukan dari manusia. Walaupun dalam beberapa kasus bisa manusia bisa ikut serta, khususnya tanah longsor misalnya, pembukaan lahan, itu ikut mendorong kejadian seperti itu. Ya, pembukaan lahan misalnya hutan di bawah habis misalnya, tentu itu akan menyebabkan longsor lebih sering. Ya. Nah, bencana alam sendiri bisa disebabkan karena gempa, banjir ya, kemudian letusan gunung api, tanah longsor, harikan ya, kemudian itu dianggap sebagai disaster ya, dan itu juga akan punya efek yang besar juga terhadap lingkungan, merusakkan lingkungan tentunya ya, dan juga kehilangan nyawa serta kerugian yang besar di situnya. Nah, kalau secara global Indonesia pernah di ranking juga gitu dari indeks kebencanaan di seluruh dunia. Nah, ternyata Indonesia itu nomor 3. Ini indeks yang paling baru ya di 2022 ya. Kawan-kawan bisa akses juga lewat googling ya di sini ya. Yang pertama tuh Filipina, terus yang kedua India, yang ketiga Indonesia ternyata rankingnya. Dari 192 negara yang dinilai gitu. Ya. Yang paling besar tuh Indonesia nomor 3 rawan terhadap bencana itu nomor 3 di dunia. Nah, jadi artinya kita sebagai penduduk yang tinggal di Indonesia tentu harus memahami ini. Karena sebenarnya korban jiwa juga bisa dibantu kalau dengan pemahaman yang baik. Artinya ada edukasi. Selain kita membenahi yang struktural, jadi mitigasi itu ada yang struktural dan non struktural istilahnya ya. Kalau yang struktural misalnya pembuatan fasilitas-fasilitas ya untuk mengamankan efek bencana supaya tidak terlalu besar. Kalau yang non struktural termasuk edukasi, termasuk seperti webinar ini. Webinar ini pun adalah memberikan pemahaman ya buat para mahasiswa, kemudian juga kawan-kawan geolog atau para profesi profesional yang lain atau masyarakat umum. Tentu kalau kita mendapatkan edukasi yang baik, itu kita bisa lebih memahami ya. Edukasi banyak menyelamatkan atau mengurangi korban gempa di situnya ya. Nah, ini dinilai dengan ini. Jadi ini WRRI itu adalah World Risk Index itu merupakan menghitungnya seperti ini. Jadi akar dari exposure. Jadi tentu exposure ini adalah bagaimana si masyarakat yang ada itu tersingkap terhadap berbagai macam bencana ya. Gempa, tsunami, cyclone ya. Terus coastal flooding ya, ini seperti rob gitu, banjir rob seperti itu, atau tsunami juga bisa di situnya masuk ya. Kemudian banjir karena sungai gitu, terus kekeringan atau air laut naik. Ya. Nah, itu semua ada di Indonesia ya. Itu semua ada di Indonesia. Terus berapa besar jumlah manusia yang tinggal yang akan terancam itu dibagi menjadi strong, severe, and extreme. Nah, di situ dinilai. Nah, kemudian terhadap vulnerability-nya gitu. Jadi bagaimana kita membenahi efek-efek ini terhadap penduduk lingkungannya. Sudah bagus belum gitu ya. Jadi ada efek exposure kita tentu besar karena penduduk kita besar ya, nomor 4 atau nomor 5 di dunia gitu. Terus bencana kita banyak, baik secara bencana kegeologian maupun bencana yang non geologis yang hidrometeorologi, baik kering maupun basah gitu ya. Nah, terus vulnerability-nya kita belum semuanya nih ya. Apakah kita sudah cukup susceptibility-nya dinilai, terus kita punya nggak kapasitas untuk mengatasi hal itu ya. Kalau kita kurang tentu akan berkurang juga. Terus apakah kita punya kapasitas yang adaptif untuk menghadapi ini? Kalau kurang nilainya juga akan lebih jelek. Nah, ternyata dinilai ini semua kita
duduk di ranking ketiga daerah yang rawan bencana. Ya, jadi risiko menjadi korban bencana itu hasil dari vulnerability kita dan natural hazard. Ya, baik earthquake, volcanic eruption, badai, ya, floods, droughts, kekeringan, dan sea level rise, naiknya muka laut. Ya, dan beberapa hal key finding, teman-teman kunci yang terjadi di sini dinilai untuk 193 country di situnya. Jadi country dengan highest disaster risk worldwide itu Filipina, ini nilainya 46,82, ini nilai indeks ya. Kemudian India penduduknya banyak ya. Filipina walaupun penduduknya nggak banyak, tapi itu benar-benar terancam ya. Banyak hal ya. Siklon terutama ya, siklon yang dari Pasifik, kemudian juga gempa, tsunami karena dikelilingi laut semua, itu vulnerable banget gitu ya. Dan juga mungkin susceptibility-nya, capacities untuk mengatasi coping capacities dan juga adaptive capacity-nya juga belum cukup baik gitu ya. Seperti itu. Dan dari 15 ini semua, 15 negara yang paling tinggi risk-nya terhadap bencana itu merupakan 15 countries yang the most populous countries. Jadi penduduknya paling banyak juga gitu. Nah, sehingga efeknya seperti itu, termasuk Indonesia. Nah, jadi mengamati ini atau mengetahui ini, kita juga harus lebih waspada ya. Mulai sekarang lah ya, paling tidak semoga kita bisa lebih paham, termasuk kuliah tamu ini atau webinar ini bisa memberikan pemahaman lebih baik ya buat kawan-kawan semua, termasuk buat saya juga. Baik, ini semua saya ambil untuk bencana-bencana yang terjadi di tahun 2002 ya. Gempa Cianjur 5,6, ya, tetapi banyak sekali rumah yang rusak di situ, korbannya pun cukup banyak ya, 400-an ya. Walaupun magnitude-nya 5,6 ya, menengah gitu, menengah ke bawah. Tetapi kan ini dangkal dan penduduknya padat. Terus ini erupsi awan panas guguran Semeru berulang persis di tahun yang sama, di tanggal yang sama dari 2021 juga 4 Desember. Nah, ini tanah longsor di Sumedang, Kabupaten Sumedang. Selalu terjadi di bulan Januari di Sumedang ini ya. Nah, sebenarnya bencana geologi itu apa? Sebenarnya itu adalah peristiwa-peristiwa geologi yang terjadi dalam skala waktu manusia ya. Jadi manusia terlibat di dalam bencana itu ya. Dan sifatnya akut. Kita tahu yang namanya proses geologi itu dibangunnya lama ya. Bisa belasan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun ya. Untuk terjadi gempa itu misalnya untuk mematahkan satu segmen kerak bumi itu butuh waktu yang lama ya. Tetapi pada saat patahnya, kejadiannya itu detik-detik saja, akut sekali gitu. Ya, peristiwa geologi yang akut jadinya. Sebenarnya ini merupakan pelepasan energi dan materi seketika saja setelah terbangun sekian lama. Jadi proses menuju keseimbangan. Itu semua proses menuju keseimbangan. Erupsi gunung api juga sama. Kantong magmanya sudah begitu penuh, tekanannya begitu besar, akhirnya harus dibuang si magmanya. Jadilah erupsi gunung api seperti itu misalnya. Ya. Gempa batuannya tertekan sekian lama, akhirnya patah, energinya dibuang. Tidak hilang, tapi energinya menggetarkan atau mengguncang ya, mengguncang permukaan tempat kita tinggal. Jadi sebenarnya bencana geologi itu adalah ketika manusia terlibat dan menjadi korban dalam peristiwa geologis yang akut. Ya, kalau misalnya terjadi avalanche, ya saljunya turun gitu, longsor dari pegunungan tengah Papua gitu. Tapi tidak ada manusia yang terlibat di situ. Itu kita tidak sebut sebagai bencana, ya. Walaupun di sana kita punya avalanche yang gede gitu, ya salju runtuh gitu. Karena tidak ada manusia yang menjadi korban. Itu proses geologi saja seperti biasa. Ya. Begitupun kalau ada gempa yang besar, misalnya di pegunungan tengah, mengguncang, batuannya pada runtuh, tapi nggak ada korban. Paling lingkungan aja yang rusak. Gitu. Itu kita tidak sebut sebagai bencana. Jadi bencana itu adalah, kalau bencana geologi, ketika manusia terlibat dan menjadi korban dalam peristiwa geologis yang akut. Gitu, ya. Baik, itu beberapa introduksi dan definisi ya, dan bagaimana status Indonesia secara global. Kita mungkin bisa menyebutkan rawan. Indonesia adalah rawan bencana, dan salah satu untuk mengurangi korbannya adalah dengan edukasi, ya, mitigasi yang non struktural. Termasuk kita juga harus mengetahui lebih banyak gitu soal bencana, kemudian juga memberikan pengetahuan ini kepada kawan-kawan yang lain atau kepada keluarga kita, ya. Oke, sekarang masuk ke geologi Indonesia. Singkat,
sebagai dasar untuk bagaimana kita harus memitigasi bencana-bencana yang terkait kegeologian. Ya. Ini adalah peta yang baik dari Warren Hamilton. Warna-warna ini menunjukkan variasi litologi ya yang sangat bervariasi ya karena sebagai proses varietas proses geologi yang luar biasa dengan umur batuan yang sangat bervariasi ya dan juga otomatis ini memberikan berkah ya banyak tambang-tambang yang memanfaatkan minerals yang ada di permukaan maupun yang di bawah permukaan tetapi juga beberapa morfologi yang dibentuk ini juga akan memicu beberapa bencana. Ada lempeng Filipina di sini, terus ada lempeng Eurasia. Ya. Ini kita tahu ada daerah kegempaan sepanjang pertemuan lempeng itu ya, ada di sini. Terus di sini juga ada jalur-jalur gunung api ya, yang kita tahu juga menyebabkan erupsi gunung api. Ya. Nah, ini satu fokus misalnya ya. Misalnya di sini kita punya pertemuan lempeng. Ini ceritanya ini adalah mantel, ya. Jadi ini merupakan satu lempeng gitu ya. Ini adalah kerasnya, ini bagian dari lithospheric mantle-nya gitu. Jadi bisa dibilang satu plate itu kira-kira seperti inilah, satu plate itu. Ini adalah lempeng benua, ini adalah lempeng samudra, lebih kurang ya. Nah ini ceritanya bertemu gitu. Ya ini Pulau Jawa, kalau kita tarik dari utara ke selatan, kira-kira bentuknya seperti begini. Jadi maaf kalau saya ambil, kira-kira seksinya seperti gini. Dari utara ke selatan, ya. Nah ini tentu bergerak ini ya. Nah ini bergerak, bertemu di sini. Ini sekarang relatif lebih lamban, di sini jauh lebih cepat. Mungkin antara 7 sampai 10 cm per tahun bergeraknya. Dan ini tapi bergerak terus. Nah, karena densitasnya berat, ini kemudian masuk, menyusup, atau subduksi ke bawah, ke dalam mantle. Nah, tetapi ini, wilayah-wilayah ini, itu adalah wilayah-wilayah yang terus-menerus bertekanan. Karena di sini batuan ditekan, di sini ditahan, di sini ditekan. Nah, otomatis pertemuan ini itu adalah zona merupakan gempa, pusat-pusat gempa terjadi di sininya. Nah, sementara kalau kita lihat lagi bawah ini adalah zona peleburan, ya. Ada partial melting atau peleburan sebagian dari mantle di sini naik ke atas dan akhirnya menjadi gunung api. Jadi tidak heran misalnya wilayah-wilayah ini, baik di permukaan sini maupun di daerah subduksinya, maupun di daerah outer rise-nya di sini, bisa menjadi pusat-pusat gempa, sementara ini wilayah-wilayah erupsi gunung api dan semua akibatnya. Ya. Nah, kembali ke gambar yang tadi, di sini juga cukup jelas secara 3 dimensi kita bisa lihat di sini ya, pertemuan lempeng di sini. Ya. Ini wilayah yang saling terus-menerus beradu gitu ya, bertekanan tinggi. Suatu waktu segmen kerak bumi di sini akan patah, jadi energi potensial yang terbangun akan segera dibebaskan menjadi energi kinetik, dan kita merasakannya sebagai guncangan gempa. Nah ini wilayah-wilayah rupture-nya, yang dikasih angka ini adalah wilayah-wilayah rusak, atau rupture zone dari bekas-bekas gempa yang pernah terjadi gitu. Di wilayah barat Sumatera, di selatan Jawa juga ada, di selatan Nusa Tenggara ada. Ya. Nah, sementara di sini adalah gunung-gunung apinya. Gitu. Pada kedalaman sekitar 100-200 km, ada proses partial melting dari sebagian mantle, karena air yang di sini terperas, kemudian mengencerkan mantelnya naik, dan akhirnya menjadi gunung-gunung api. Gitu. Ya. Dan ini pun bisa saja kalau misalnya gunung apinya sedang penuh-penuhnya, siap meletus, terus terjadi gempa, tentu akan terpicu gitu. Jadi erupsi gunung api bisa dipicu oleh gempa. Tetapi kalau sebaliknya tidak, ya. Erupsi gunung api tidak pernah memicu gempa. Ya. Gempa vulkanik ya gempa-gempa di sekitarnya saja. Jadi bukan gempa tektonik. Tetapi gempa tektonik bisa memicu erupsi gunung api kalau memang si mantle chambernya, kantong magmanya dalam keadaan critical. Jadi siap untuk meletus misalnya seperti itu. Ya. Karena itu secara geologi memang ini suatu hukum gitu ya. Jadi kita bisa melihat, oh kalau gitu ini daerah ini aman, betul. Ini daerah yang aman terhadap kegempaan, terhadap vulkanik karena ini memang jauh dari tepi lempeng. Nah, ini adalah pengukuran GPS. Jadi GPS dengan teknik modern sekarang, para ahli geodesi itu bisa menempatkan berbagai stasiun pengukuran GPS dan mengukurnya secara rutin. Misalnya selama 10 tahun, 20 tahun diukur terus, ternyata pulau-pulau ini bergerak gitu bergerak. Nah, ininya gitu, skalanya gitu. Ya skalanya. Ya kalau ini skala kecepatan lempeng, ini skala bergeraknya. Di sini kita bisa lihat gitu ya. Memang saat ini Indonesia pun terus bergerak gitu ya. Misalnya Sumatera
pulau-pulau Sumatera itu sedang bergerak ke arah timur laut. Sumateranya sedang bergerak ke arah timur, Kalimantan pun begitu, Jawa pun relatif bergerak ke timur. Di sini bergerak ke arah timur laut. Gitu. Sementara dari Papua bergerak ke arah barat dan barat laut. Sementara di sini ke arah utara misalnya. Nah itu menunjukkan kepada kita dinamika, ya dinamika bahwa lempeng-lempeng bergerak. Artinya apa? Geologi kita tuh dinamis. Jadi masih terus-menerus terjadi pertemuan lempeng, lempeng yang saling bergerak, berkonvergensi. Itulah yang menyebabkan kenapa kita masih terus-menerus akan mengalami gempa. Dan ini akan terus sampai beberapa juta tahun yang akan datang akan terus seperti ini, ya. Nah, akhirnya kita bisa memetakan seperti begini gitu, ya. Kalau kita punya globe seperti ini posisi Indonesia ada di sini gitu, ya. Inilah gempa-gempa yang pernah terjadi, ya. Yang merah itu adalah gempa dangkal di sini sampai 100 km kira-kira, ya. Yang hijau adalah gempa menengah sampai 300 km kedalaman pusat gempanya, sementara yang hitam biru tua ini adalah gempa-gempa yang dalam. Tentu yang berbahaya adalah gempa-gempa yang dangkal seperti begini, ya, tersebar di sini. Nah, gunung api pun mengikuti gitu, mengikuti gerak pertemuan lempengnya. Jadi ada di Sumatera, ada di Jawa, ada di Nusa Tenggara, ada di Sulawesi Utara dan di Halmahera. Sebagian gunung api sangat sangat aktif ya. Misalnya di sini ada Gunung Sinabung, di sini ada Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Semeru itu. Terus di sini ada gunung-gunung Karangetang itu atau beberapa gunung di Flores itu gunung-gunung api yang sangat aktif dan terus-menerus erupsi ya selama beberapa tahun terakhir ini. Baik, itu sedikit tentang geologi. Jadi geologi Indonesia akan mengontrol kejadian-kejadian bencana, sebagaimana dia pun mengontrol kejadian mineralisasi maupun deposit energi. Gitu. Dua hal yang memang harus kita terima sama-sama ya. Geologi sudah memberikan kesejahteraan yang luar biasa buat Indonesia, tapi juga bencana yang tidak sedikit buat Indonesia. Nah, kuncinya adalah kita harus memahami, karena memang kita memilih tinggal di Indonesia ini, jadi artinya memang kita harus teredukasi lah ya, harus mengedukasi diri sendiri untuk masalah kebencanaan. Baik, kita bicarakan lebih detail sekarang soal gempa dan tsunami. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa tipe gempa ya, tipe gempa dalam kaitan dengan tectonic setting atau setting tektonik dari geologi Indonesia. Seperti yang tadi kita bisa melihat ini adalah lempeng samudra menyusup, menunjam, ya. Titik-titik hitam ini adalah titik-titik pusat gempa yang pernah terjadi gitu. Ini untuk kasus Indonesia ya, hanya saya nggak plot areanya gitu di sininya. Nah, di sini ada pertemuan, di sini ada lempeng yang masuk menyusup ke subduksi dan ini kedalamannya. Ya, pusat gempa yang paling dalam yang pernah terukur sekitar hampir 700 ya, sekitar 680 km tepatnya. Ya, tentu ini efeknya kecil terhadap permukaan. Ya. Nah, manusia tinggal di sini gitu. Manusia tinggal di sini baik di Sumatera, Jawa, di area-area ini. Tapi efek gempanya di sini tentu bisa terasakan kemana-mana. Ya. Nah, kita bisa membagi beberapa hal di sini. Jadi di sini kita bisa lihat beberapa area-area tektoniknya ya. Kemudian ini poolingnya, ya ini adalah gempa-gempa yang kita bisa bilang sebagai gempa yang overreading. Jadi ini adalah plate-nya di sini, ini gempa-gempa pusat di sini sangat berkaitan kalau ada sesar, ya. Misalnya ada sesar di sini, sesar-sesar yang ada patahan-patahan, misalnya sesar Cimandiri, sesar Sumatera, ya sesar Lembang, sesar Opak atau sesar Waru di Surabaya dan lain-lain. Nah, gempa ini akan berefek terhadap permukaan di situ. Ya. Nah, sementara gempa-gempa yang di sini itu gempa yang disebut sebagai megatrust. Ya, mungkin kawan-kawan sering mendengar megatrust. Sebenarnya trustnya itu seperti ini modelnya gitu. Jadi ada yang turun, ada yang naik. Jadi seperti trust atau sesar naik gitu ya di dalam geologi. Tapi ini adalah naiknya antara kerak benua dan lempeng samudera yang turun sehingga disebut mega. Ya, nah ini gempanya besar biasanya. Ada gempa juga yang di sini, ya yang disebut sebagai gempa outer rise di sininya. Ya, ini biasanya gempanya berhubungan dengan mau turunnya si kerak lempeng samudera ini. Jadi ini biasanya banyak berhubungan dengan sesar normal, sesar turun, karena di sininya mau menekuk sehingga di sini banyak gerak tension namanya ya. Nah, sementara di sini banyak berhubungan dengan thrusting ya atau gempa-gempa yang sesar-sesar naik biasanya di sini. Di sini bisa macam-macam, bisa sesar naik, bisa sesar turun, atau sesar mendatar. Jadi banyak jenis-jenis gempa yang ada di sini dan ini juga gempa-gempa yang ada di slab nih. Ya, gempa-gempa yang ada di intraslab. Jadi gempa-gempa yang memang masuk ada di dalam gempa di sini dan misalnya gempanya dalam. Ya, gempa-gempa dalam. Oke. Gitu. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis gempa yang bisa kita lihat.
Ini adalah overheating plate earthquake. Ya, ini banyak dipicu oleh sesar-sesar naik yang ada di sini. Terus ini gempa-gempa megatrust, ya, yang sering dibincangkan orang. Terus ini adalah intraslab. According in Kemudian ini gempa authorized. Ini adalah semua gempa yang muncul sebenarnya. Tapi yang paling sering dibicarakan adalah gempa di sini, gempa megatrust dengan gempa yang di gempa dangkal ini. Dan itu yang memang sering menyebabkan kerusakan, ya, dan kejadian-kejadian kegempaan. Begitupun setahun yang lalu nanti akan saya ulas juga sedikit. Ya. Nah, akhirnya kita punya gempa yang begini, gitu. Ya. Ini semua epicenter gempa ya selama beberapa tahun terakhir yang sudah diplot dan menunjukkan penuh banget gitu. Bahkan pulaunya hilang gitu ya. Kita bisa lihat Pulau Jawa mana hampir hilang semua Pulau Jawa gitu. Ya, karena di sini diplot ada gempa dangkal, gempa ini kedalaman ada di sini ya, kedalamannya. Warna-warna ini menunjukkan kedalaman pusat gempanya. Di sini kalau gini kita bisa lihat sebagian barat Sumatera hilang, ketutupan nama titik epicentrum ini gitu ya. Seluruh Pulau Jawa hilang, seluruh Nusa Tenggara hilang. Sulawesi banyak yang hilang juga gitu. Halmahera semua Papua hilang. Menunjukkan kepada kita, ini Filipina ya yang tadi saya tunjukkan, Filipina nomor 1 ranking risk-nya gitu. Ingin menunjukkan kepada kawan-kawan bahwa memang sering saya bilang we are sleeping and living with earthquakes gitu ya. Jadi kita memang harus selalu siap ya, siap dan memahami setiap saat hidup berdampingan dengan gempa gitu ya. Jadi kita pun harus sudah tahu tuh bagaimana cara mengevakuasi diri pada saat kita ada di mall, misalnya pada saat kita ada di lapangan, pada saat kita ada di mobil, atau pada saat kita sedang ada di rumah. Kalau tiba-tiba ada gempa, kita harus sudah mengetahui bagaimana cara melakukan evakuasi ya. Atau menyiapkan rumah kita misalnya ya terhadap kegempaan misalnya. Kalau memang kita tinggal di wilayah-wilayah yang mungkin bisa terimbas oleh gempa. Nah, ini beberapa kasus-kasus gempa yang ingin saya tunjukkan ya. Ini gempa Jogja nih, 27 Mei 2006, ya sudah lama ya, 16 tahun yang lalu kira-kira. Gempanya dangkal 17 km, magnitude-nya 6,3 dan ini intensitasnya cukup tinggi ya, 7 itu cukup tinggi. Yang kemarin di Turki itu 10 ya. Dan ini korbannya lebih dari 6.000 sekarang itu ya, 6.200-an orang, terutama di daerah Bantul ya, karena banyak sekali rumah-rumah yang runtuh. Ya, sering dibilang bahwa gempa itu tidak membunuh, tapi yang membunuh itu adalah bangunan. Bangunan-bangunan, gedung yang runtuh karena gempa. Gitu. Ya, ini beberapa gambarnya ya, beberapa gambar yang ada di Jogja ya, yang menunjukkan gempanya sangat sangat besar ya, 6,3 magnitude, 6.200 lebih orang yang meninggal ya. Itu korban yang sangat besar saya pikir ya. Termasuk yang besar juga gitu sampai sekarang ya, di si gempa Jogja ini. Terus gempa Palu Koro ya, gempa Palu Koro di 2018 ya, ada di sini, yaitu di lehernya Sulawesi, dan ini gempanya mekanismenya sesar mendatar, karena di sini sesar mendatar seperti ini. Ya kawan-kawan bisa melihat ini sesar mendatar banget gitu. Dan kalau dari Google Earth kelihatan ya. Dan ini Teluk Palunya. Banyak orang yang menduga waktu awal-awal ini tidak akan menyebabkan tsunami ya, karena biasanya tsunami itu dipicu oleh gempa yang deep sleep. Jadi gempanya karena mekanisme sesar naik atau sesar turun itu bisa menyebabkan gempa. Tapi ternyata sesudah gempa Palu ini kita belajar juga gitu. Apapun jenis gempanya, kalau dia memang bisa meruntuhkan longsoran suatu segmen batuan di sini dan masuk ke dalam Teluk Palu di sini, lalu menyebabkan tsunami. Itulah yang terjadi gitu. Jadi walaupun gempanya itu di wilayah daratan dan karena strike slip, korde kesekian dari strike slip ini, tapi gempa ini sudah meruntuhkan banyak sekali segmen-segmen batuan masuk ke dalam Teluk Palu di sini. Ya, dan akhirnya memindahkan air laut dari ini posisinya sangat bagus gitu ya. Atau sangat bukan bagus ya, sial gitu ya. Kota Palu itu begitu ada tsunami cepat banget gitu. Cepat banget dan akhirnya masuk ke wilayah ini. Ya. Kemudian hal yang lain juga yang terjadi di sini adalah likuifaksi ya, likuifaksi yang termasuk sangat besar di dunia ya. Karena ini sebenarnya lembah Palu ini adalah lembah yang banyak aluviumnya, tanah aluvium. Karena ini tinggian ya, ini kawan-kawan bisa lihat ini tinggian. Terus dia ini wilayah yang belum terkompaksi dengan baik. Dan begitu digoncang oleh gempa, dan ini di bawahnya itu adalah ada sesar mendatar. Jadi Palu itu benar-benar duduk di atas sesar mendatar. Dan waktu itu kekuatannya itu sekitar 7,5 ya, 7,5 magnitude. Jadi sama dengan magnitude gempa di Turki yang keduanya, sesudah 7,8, kan ada yang keduanya itu gempa 7,5. Nah ini sama kekuatannya, magnitude-nya gitu. Tetapi ini terjadi di kota Palu, ya. Terus di bawahnya itu ada sesarnya yang bergetar, mengguncang,
sementara aluvium di atasnya belum terkompaksi. Itu yang menyebabkan ada likuifaksi. Jadi si tanah itu menjadi semacam runtuh kohesinya dari butir-butir batuannya. Jadi tanah itu menjadi lunak saja, keluar semua airnya. Nah, otomatis bangunan-bangunan yang ada di atasnya tenggelam aja langsung seketika gitu. Nah, ini beberapa gambar. Ya bisa dibayangkan ini ada jalan seperti begini ya, turun naik, tapi jalan itu masuk ke genteng gitu. Ya ini genteng-genteng rumah orang gitu ya. Itu luar biasa pengangkatannya gitu. Ya. Jalan pun luar biasa rusak di sini. Ya. Luar biasa. Ini pun kita lihat. Nah, ini yang likuifaksi. Itu jadi likuifaksi dia turun aja semua tanahnya ke arah ini, ke arah rendahan gitu. Ya, jadi ini seperti sungai. Jadi itu dulunya tanah gitu, tanah yang kuat. Nah, tapi begitu dia karena likuifaksi, ya digetarkan, terus ini adalah banyak pasir-pasir aluvium yang belum terkompaksi, si air yang dulunya itu keluar lagi gitu. Dan ini seketika tanahnya menjadi lunak dan kehilangan daya dukungnya. Otomatis ini semua tenggelam, bahkan air ininya ngalir gitu. Kawan-kawan bisa melihat ya alirannya itu ke sini kira-kira. Ya, itu ke daerah yang rendahan. Itu likuifaksi yang sangat besar, termasuk besar di dunia. Ya, kasus-kasus seperti itu. Ya. Dan tsunami. Ini kondisi Agustus 22 sebelum gempanya di 28 September ya. Nah, ini kawan-kawan bisa melihat itu sesudah banyak sekali bekas-bekas rusaknya kan. Rusaknya ini sebelum kita masih bisa melihat ada pematang pantai, ada vegetasinya, ada jembatan Palu di sini. Di sini sudah hilang semua ininya. Di sini bridge jembatannya kolaps. Terus banyak sekali bekas-bekas endapan tsunami ya, tsunamite yang masuk ke area-area sini, destroy semua. Ya, tuh. Nah, ini tahun 2022 ya. Saya dapat dari Pak Daryono ya dari BMKG menunjukkan inilah kegempaan yang ada di tahun 2022 ini. Jadi hampir 11.000 ya, 11.000 sendiri gitu. Untuk semua gempa ya, baik yang terasakan maupun yang tidak dirasakan, yang terukur jumlah total gempa itu 11.000. Jadi luar biasa besar ya. Dan kondisinya tetap aja sama di wilayah-wilayahnya ya. Pulau Sumatera bagian barat, terus hampir Jawa, wilayah-wilayah kita bisa lihat, Nusa Tenggara ya, terus Sulawesi, kemudian Papua. Jadi gambar-gambar yang biasa, yang memang itu zonanya gitu, zona-zona yang akan dilanda gempa berkali-kali seperti itu juga sama terjadi lagi di sini. Ya. Nah, kalau kita statistikan dari 2008 sampai 2022 ini yang terakhir kemarin ya, setahun kemarin gitu. Meningkat terus. Kalau kita lihat dari 2013 meningkat terus. Gitu. Di samping memang ada penambahan sensor pengukur gempa, tapi juga gempanya juga memang semakin banyak. Karena kalau rata-rata itu 7.000 gempa per tahun, ini 10.000. Jadi rata-rata itu ada di sini, gitu, rata-ratanya. Jadi yang di atas semua ini lebih besar, lebih sering gempa. Ya. Nah ini gempa-gempa yang besar. Gempa-gempa yang besar selama tahun 2022 ya, gempa-gempa besar yang ada di Sumatera, di Jawa, kemudian beberapa termasuk gempa yang gempa hampir 5 magnitudo menarik untuk dikaji ya, karena terjadi di wilayah yang stabil. Hal yang begini yang menarik untuk dikaji misalnya. Ya. Nah, gempa juga sama seperti yang tadi saya bilang, ada gempa-gempa yang terjadi di off-reading plate, ya, ada yang terjadi di zona megatrust, gitu ya, ada yang terjadi di slab, yang intraslab, ada yang terjadi di outer rise. Nah ini gempa yang terjadi contohnya di pulau ini ya, Mentawai, Pulau Mentawai, itu hampir 7 ya, cukup besar, 6,7 berpotensi destruktif di situnya, subduksi lempeng, dan ini berhubungan dengan megatrust. Jadi ini contoh gempa megatrust yang ada di sini. Ya. Tuh, kemudian ini gempa yang dangkal, yang ada di wilayah Pasaman ya, di sininya gempanya 6,1 ya, ini strike slip dan ini ada di overreading plate gitu. Jadi gempa yang dipicu oleh bagian dari sesar Sumatera ada di sininya. Ya cukup besar dan menyebabkan kerusakan di sini. Nah, selama 2022 ada 22 gempa yang signifikan gitu ya dan menimbulkan korban. Ya, mungkin yang paling besar tahun lalu itu yang dari jumlah korbannya ada gempa Pasaman Barat ya, 25 orang meninggal, 2.000 lebih rumah rusak dan fasilitas umum. Kemudian gempa Cianjur, ya gempa Cianjur 21 November 5,6 magnitudenya,
53.000 rumah rusak berat dan 334 orang meninggal. Ini tidak tercatat yang hilang ya. Jadi sebenarnya mungkin di atas 400 orang gitu, gempa Cianjur. Nah, ini beberapa gempa yang menarik untuk dilihat karena mungkin di luar jalur-jalur sesar yang ada gitu ya. Ini kita sudah terkenal jalur sesar Cimandiri, ini di utaranya gitu. Nah, mungkin pelajarannya adalah selama dia ada klaster aktif epicenter gempa di sekitarnya, walaupun tidak ada sesar yang sudah terpetakan, harus sudah mulai hati-hati karena bisa saja ada gempa, ada sesar-sesar yang tidak sampai ke permukaan gitu. Blind fault namanya. Jadi dia berhenti di bawah permukaan, tapi kan kedalaman gempanya bisa 10 km misalnya atau 20 km gitu. Tidak nyampe ke permukaan, tapi itu bisa menjadi sumber gempa. Ya. Nah, itu yang kemungkinan ada terjadi baik di Pasaman maupun di wilayah Cianjur kemarin. Bukan dari jalur sesar utamanya yang Cimandiri misalnya. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kita bisa berhubungan dengan sesar-sesar yang namanya blind fault gitu ya. Sesar-sesar ada, tapi tidak nyampe ke atas misalnya seperti begini gitu. Dia tidak sampai ke permukaan, tapi ini bisa kalau kedalamannya misalnya kedalaman gempa di sini 11 km gitu. Misalnya ini hanya 5 km, ya tidak muncul di permukaan, jadi mungkin tidak terpetakan. Tapi ini bisa jadi sumber gempa karena di kedalaman 11 km. Nah, gitu. Jadi sudah mulai dipetakan dan mungkin metodenya tidak hanya dengan geologi tapi juga dengan geofisika. Ya, karena geofisika bisa memeriksa sampai kedalaman tertentu ya keberadaan sesar-sesar itu. Ya. Nah, kembali juga kegempaan itu banyak menimbulkan korban kalau memang bangunannya tidak kuat. Nah, ini beberapa hal misalnya rumah tembok tanpa besi, jadi tidak dikasih tulangan besi misalnya, itu gampang runtuh. Atau struktur kolomnya yang lemah di sininya ya, runtuh juga. Atau tanah lunaknya. Ya, jadi tanah lunak yang gampang diguncang oleh gempa pun seperti begitu. Atau struktur kolom dan balok lemah. Ya. Nah, ini collateral damage-nya. Ada rekahan tanah, ada bahaya longsoran, atau runtuhan batu. Ini collateral damage yang terjadi juga di daerah Cianjur. Merusak lingkungan tentunya. Ya, itu yang terjadi. Dan itu yang harus kita waspadai. Ya. Nah, kalau peta sumber gempa secara umum adalah seperti begini. Tetapi tidak cukup hanya di sini ya. Ini misalnya megatrust. Megatrust Sumatera ada di sini, terus gempa-gempa yang sesar-sesar ini, ya, sesar-sesar yang ada di daratan. Tapi kita masih punya yang lain, outer rise misalnya yang tadi itu. Ada outer rise di sini. Outer rise juga tidak bisa dianggap enteng karena dulu pernah mengakibatkan gempa di Sumatera, di Sumba ini sampai 8 ya magnitude-nya ya. Itu berhubungan dengan outer rise gitu. Di sini tidak terpetakan gitu. Karena zonanya itu ada di sini. Jadi sebelum zona megatrust. Memang yang paling banyak menyebabkan kegempaan adalah ini. Sesar-sesar di permukaan ya, dan ini terus-menerus ditambah karena yang semula tidak ada, kok tiba-tiba ada gempa. Oh, ternyata begitu dilihat ada penambahan sesar baru ya. Jadi Pusgen ya, Pusat Gempa Nasional juga terus-menerus mempublikasikan dan mempelajari sesar-sesar yang baru yang bisa menjadi sumber gempa di permukaan ya. Nah, ini contohnya nih, gempa Pasaman ya. Gempa Pasaman memang belum dikenal sesarnya gitu. Tapi ternyata ada sesar baru di sini. Ya, karena itu akan ditambahkan gitu. Nanti di terbitan Pusgen yang baru, ini dari publikasinya Pak Dhani Hilman, itu akan ditambah gitu segmen sesar barunya. Nanti di terbitan Pusgen yang lebih baru. Karena ada gempa-gempa yang terjadi di 5 tahun terakhir ya. Pusgen itu mempublikasikan si kegempaan Indonesia itu di 2017. Nah, nanti kalau diperbarui publikasinya, ini sudah memasukkan gempa-gempa yang baru di wilayah-wilayah ini. Ya. Nah, termasuk gempa-gempa yang ada di sini, misalnya di utara Pulau Jawa, ya. Walaupun untuk di Jakarta masih menjadi pertanyaan dan karena masih menjadi penelitian ya dari sesar di sebelah utaranya gitu. Ya. Kalau yang namanya sesar Baribisu yang ini gitu. Jadi ini mungkin namanya bukan sesar Baribis, harus dikasih nama yang lain gitu. Ya. Kalau misalnya menerus sampai ke sini. Nah, itu harus terus dipetakan karena tentu efeknya yang tadi ya. Karena yang namanya bencana itu berapa besar exposure ya. Kemudian berapa ininya vulnerability-nya. Apakah kita di Jakarta atau di daerah atau di Bogor atau di Bandung sudah siap gitu dengan fasilitas-fasilitas yang memang menyiapkan untuk evakuasi dan lain-lain misalnya. Nah, ini juga sama ya untuk gempa Cianjur harus dipetakan lagi, ada sesar-sesar yang baru ya yang mungkin bisa menjadi cabang atau yang lain ya yang dari kejadian gempa Cianjur kemarin. Terus juga gempa di utara Flores ini tahun sebelumnya ya. Di tahun sebelumnya di tahun 2020 kalau nggak salah itu ada kejadian gempa di sini. Nah, ini sekarang akan diplot peta baru ya.
sesar baru Krakatau Fault yang ada di sini, yang mulai dari Pulau Selayar. Nah, ini cukup menyebabkan kerusakan ya di wilayah pulau-pulau di utara Flores ini. Atau di Ambon sekarang. Di Ambon juga sama, ada beberapa pembelajaran baru ya, termasuk kawan-kawan para ilmuwan di BRIN itu yang mengambil S3 atau yang lain, mempelajari sesar-sesar. Nah, sesar-sesarnya sendiri itu bisa diplot menjadi kemungkinan sumber-sumber gempa yang baru. Gitu. Nah, itu tentu akan menambah kewaspadaan kita. Ya, dibanding misalnya aman-aman aja gitu karena nggak ada sesarnya, ternyata jadi gempa gitu. Nah, itu yang harus diperbaharui terus gitu ya. Semua sesar-sesar di permukaan yang aktif dan bisa menjadi sumber gempa harus terpetakan sebisa mungkin gitu. Jadi itu tentu akan menambah kewaspadaan orang-orang yang tinggal di wilayah sana. Nah, akhirnya kalau untuk kegempaan beginilah gitu si zonanya itu ya. Semakin gelap ini semakin berbahaya areanya. Ya, semakin gelap semakin berbahaya areanya, semakin abu-abu itu semakin relatif aman lah. Jadi kalau kita lihat ya Sumatera dari tengah ke barat gitu ya, hampir seluruh Jawa, hampir seluruh Nusa Tenggara, hampir seluruh Sulawesi, hampir seluruh Halmahera, dan hampir seluruh wilayah Papua itu wilayah yang berbahaya. Jadi kalau kita pukul rata, ya bisa dibilang mungkin sekitar 70% lah ya. 70% wilayah Indonesia itu wilayah kegempaan yang tinggi. Nah, karena itu kita memang harus memahami, juga harus siap dengan semua mitigasi baik struktural maupun yang non-strukturalnya. Nah, terkait dengan kegempaan, kalau terjadi di laut atau mungkin di pantai, itu juga bisa memicu tsunami. Nah, ini wilayah-wilayah yang sudah ditunjukkan pantainya itu yang kemungkinan kalau ada gempa di dekatnya bisa terlanda tsunami. Yang dikasih warna merah itu adalah pantai-pantai yang punya kemungkinan besar, tinggi gitu ya. Ini menurut publikasi Bako Surtanal tahun 2005, mungkin harus diperbaharui. Terus yang kuning itu yang sedang, ya, sementara yang hijau itu yang rendah gitu kalau tsunami. Kita bisa melihat di Indonesia Timur itu merah semua gitu, terutama di wilayah Maluku ya. Ya karena memang mereka dikelilingi laut. Dikelilingi laut, kemudian juga geologinya muda, apa, banyak sekali terjadi kegempaan ya. Nah, kalau terjadi di laut, bahkan juga ada beberapa gunung api yang runtuh, longsor dan menyebabkan gunung tsunami ke daratan ya. Itu sudah biasa ada di wilayah-wilayah ya. Nah, ini harus diketahui. Di pantai barat Sulawesi misalnya di sekitar Mamuju ya, Majene itu juga pernah menyebabkan tsunami di sini. Di sini kita bisa pernah mengalami Pangandaran, Banyuwangi ya, terus di Flores Utara di sini itu pernah terjadi, di Sumba semuanya, di sini yang di Aceh yang ini ya, itu semua sudah terpetakan semua. Oke. Nah, ini kemudian juga ini saya ambil dari YouTube ya. Eh, Mekanisme tsunami juga bisa disebabkan banyak hal, bukan oleh gempa saja. Kalau yang Sumatera 2004 earthquake ya, fatalitasnya sampai 150.000 orang ya. Tapi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api yang besar seperti Krakatau 1883 ya, dan terulang lagi Krakatau di 2018 ya, baru saja, relatif baru ya, kita juga mungkin pernah menyaksikannya di berita-berita ya, dan lumayan banyak korbannya, 437 orang meninggal di Anyer, atau landslide ya, jadi longsoran gitu. Jadi tidak harus si gempanya sendiri menyodok air laut, tapi juga longsorannya ya, longsorannya bisa menyebabkan kegempaan seperti di Palu nih. Di Palu kan si gempanya di daratan gitu, tapi ada longsoran masuk ke Teluk Palu sehingga menyebabkan tsunami di kota Palu. Jadi itu beberapa mekanisme ya yang sering itu gempa, kemudian erupsi gunung api di bawah laut atau longsoran yang juga memang dipicu oleh gempa. Nah, ini beberapa yang pernah terjadi kejadian ya, ini adalah sumber-sumber gempanya ya, sumber gempanya, dan ini menyebabkan tsunami yang besar, terutama di Aceh ya, 2004 yang salah satu yang paling besar dan gempa yang paling besar di Indonesia terjadi pada 26 Desember 2004 yang Aceh ya. Kita bisa melihat efeknya seperti begini, bekas tsunami-nya. Nah, ini semua ya, dan ini luar biasa besar dan terukur sampai ke sebelah timur lautnya Afrika ya. Jadi ini semua korbannya banyak, tapi terutama di wilayah Indonesia sendiri itu hampir 100.000 ya orang yang hilang dan meninggal di wilayah Aceh dan sekitarnya. Nah, ini beberapa simulasi yang terjadi di Pangandaran tahun 2006, gempanya 7,7 magnitude, termasuk gempa yang paling besar juga di Jawa Selatan ya. Di Jawa Selatan belum ada gempa yang melebihi 8 ya, yang sampai 8 pun belum ada, jadi sekitar 7,8 paling gedenya ya. Nah, ini salah satunya gempa yang terjadi di Pangandaran ya, di sininya, dan ini menyebabkan tsunami.
Ya, kalau kita lihat di kawan-kawan bisa melihat di ininya, waktu simulasinya ini untuk 2 jam ya. Nah dalam waktu nggak nyampe 20 menit udah nyampe ke sininya gitu. Jadi ada di sininya ada retakan di sininya ya. Nah, di wilayah ini kira-kira gempanya sampai tuh nggak nyampe 20 menit udah nyampe ke sini. Jadi kita kita mungkin di pantai ini merasakan gitu ada goncangan. Tapi kalau kita tetap di pantai ya akhirnya terlanda tsunami gitu ya. Kebetulan memang itunya itu adalah sesar naik, kita bisa lihat ini ya. Ini mekanisme vokal mekanisme sesar naik dan arahnya sejajar dengan pantai, jadi memang itu ada dilempar ke sana gitu. Modelnya kira-kira kalau digambarkan seperti begini. Ya. Baik, nah ini yang gempa karena longsoran ya. Gempa karena longsoran di Krakatau ya. Di Krakatau. Ini ada videonya sedikit, kita bisa lihat. Waktu itu ada pertunjukan band dari Peter Pan, ya. Kita bisa lihat 30 menit. Karena ada longsoran Krakatau, masuk ke Selat Sunda dan akhirnya menyebabkan tsunami di sini. Nah, itu ya, langsung bubar ya. Kayak kayak gitu ya. Itu pada malam minggu, akhir tahun, ada perayaan-perayaan, terlanda semua oleh tsunami ya. Kayak gitu. Sebenarnya ini hanya ini, longsoran dari badan ini gitu. Jadi badan anak Krakatau yang sudah setinggi kira-kira 320-an meter turun tuh semua gitu, masuk ke sini. Dan efeknya di Selat Sunda masuk semua dan terlempar ke Anyer dan sekitarnya. Ya. Itu kira-kira korbannya lumayan banyak ya, 437 orang tsunami-nya. Jadi itu juga tetap melanda terus, tapi mitigasi sudah dilakukan, beberapa evakuasi harus terus dilakukan, tidak terputus ya, beberapa kota-kota yang memang terancam tsunami misalnya seperti Kota Padang, Kota Bengkulu, ya, Jogja pun termasuk, itu harus terus-menerus ada evakuasi drill gitu ya. Kemudian tanda-tanda rambu-rambu kemana larinya dan lain-lain itu harus terus dipelihara gitu. Kadang-kadang kita semangat di depan tapi kemudian redup dengan sendirinya gitu. Oke, sekarang kita bicarakan soal erupsi gunung api ya. Nah, setting kita pun sama gitu. Indonesia itu di setting pertemuan lempeng ya, itu wilayah konvergensi jadi berhubungan dengan model seperti ini gitu. Ya ini berbagai gunung api yang bisa muncul dari berbagai setting tektonik. Wilayah kita ada yang di seperti begini, yaitu yang kita sebut sebagai busur kepulauan. Itu gunung-gunung api yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, kemudian Halmahera. Itu benar-benar merupakan busur kepulauan, island arc. Jadi pertemuan antara lempeng samudra bertemu dengan lempeng samudra. Tapi kalau yang di Sumatera Jawa itu kita sebut sebagai apa? Continental margin arc ya. Jadi continental margin karena ini merupakan tepi benua. Ya, kita tidak menyebutnya sebagai island arc, busur kepulauan, tapi sebagai continental margin arc, CMA ya. Nah ini adalah gunung-gunung api yang khas continental arc yang ada di Sumatera dan Jawa. Tentu sifatnya lain ya, sifat magmatismenya lain antara gunung-gunung api busur kepulauan seperti yang gunung di Sangirta Laut ya di Halmahera atau di Sulawesi atau di Halmahera berbeda tipenya dengan gunung-gunung api di Sumatera dan Jawa. Tetapi kedua setting itu ada gitu di wilayah Indonesia karena Indonesia merupakan tipe pertemuan lempeng baik samudra dengan samudra, plate ataupun lempeng samudra dengan lempeng benua ya. Nah, kita sudah lihat gambar tadi. Jadi inilah gunung-gunung apinya. Nah, ini gunung-gunung api yang berhubungan dengan continental margin arc semuanya ya. Nah, mulai di sini itu sudah busur kepulauan nih, mulai dari Flores ini. Flores terus Banda di sini semua busur kepulauan, termasuk Sulawesi sampai ke arah sini. Ya, terus Halmahera juga busur kepulauan. Jadi ini island arc, island arc, island arc. Nah, mulai di sini itu adalah continental margin arc gitu. Ya. Setting-setting itu ada dua-duanya di Indonesia gitu. Nah, ini saya ambil dari Pak Kamil ya, Devi Kamil Syahbana, vulkanolog di Badan Geologi ya. Jadi sebaran gunung api di Indonesia itu dikendalikan oleh interaksi lempeng tektonik, tadi sudah saya dijelaskan. Ada 5 busur gunung api, ada Sunda, Banda, Halmahera, Sulawesi Utara, Sangihe, dan Sulawesi Tengah. 127 gunung api dikategorikan aktif. Nah, terus ada 6 gunung api di bawah laut. Ya, ada Sangir, Banua-Wuhu, Newer Karak, ya, Emperor of China, Jersey, dan Hobal ada di wilayah Indonesia Timur semua.
Ya, mungkin kita tahun 2022 di awal tuh, kalau kawan-kawan ingat di Tonga itu ya, di sebelah utaranya Selandia Baru ada erupsi gunung api Tonga Honga Hapai ya. Nah itu juga bisa menjadi peringatan buat kita. Itu kan cukup dahsyat ya letusannya ya, dan menimbulkan tsunami sampai ke daerah Amerika ya dan Jepang. Nah, kita punya nih 6 gunung api di bawah laut di sini gitu. Jadi kita harus kontrol gitu. Karena gunung apinya di bawah laut atau sedikit muncul, kontrol kita jadi kurang 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 banyak gitu dibandingkan gunung-gunung api yang ada pos-posnya di sini gitu di daratan. Padahal kita punya tuh gunung-gunung api di bawah laut di sini, ada di Sulawesi Utara. Nah ini ya contohnya, terus ada di sebelah utaranya Flores, terus ada di sekitar Laut Banda di sini. Nah, 79 gunung api di Indonesia pernah erupsi pada periode Holocene. Itu paling banyak di Indonesia, ya. Dan 85% erupsi gunung api di Indonesia memiliki tingkat eksplosivitas 0 sampai 3 saat ini, ya. Ada juga yang 4, contohnya yang Kelut itu pernah sampai 4 itu yang Kelut, ya. Tetapi 50% erupsi sampai 7 ultraplinian itu pernah juga terjadi di Indonesia, dan Indonesia juga punya ranking letusan yang paling besar di dunia, itu ada semua di Indonesia. Ya, ini ya, 4 letusan gunung api terbesar di dunia itu adanya di Indonesia. Ya, misalnya Toba. Ya, Toba itu luar biasa kalau digambarkan secara visualisasi, kira-kira beginilah ya. Si Toba itu bisa sampai 2.800 km kubik yang dilemparkan material letusannya, ya. Kemudian habis itu Krakatau, ya. Krakatau ada di sini itu 18 km kubik, ya. Terus kemudian Tambora dan Samalas itu lebih kurang sama gitu. 18-15, hanya ini di 12,57 gitu, ya. Dan ini bisa menyebabkan efek sampai ke seluruh dunia ya, karena ininya gitu. Karena di sini melemparkan sulfur ya, sulfur di sini kita bisa melihat sulfur yang tinggi. Nah ini sulfatnya ya. Nah sulfatnya tinggi di sini dan menyebabkan drop dari temperatur di sininya, langsung turun di sininya. Jadi di sini letusan langsung turun tahun berikutnya. Ini juga sama, letusan di sini turun tahun berikutnya. Kalau Tambora masih dekat dengan abad modern ya, itu yang kita kenal sebagai A Year Without Summer 1816-nya, karena drop, dan itu menyebabkan ke seluruh dunia. Toba lebih besar lagi karena tapi Toba terjadi di 75.000 tahun yang lalu kira-kira. Nah ini erupsi-erupsi yang sangat besar. Kalau erupsi-erupsi gunung api yang sekarang mungkin di antara Volcanic Explosivity Index antara 1 sampai 3, kadang-kadang sampai ke 4 yang luar biasa besar ya, seperti Kelut misalnya. Ya. Nah, 42 gunung api di Indonesia itu erupsinya pernah mengakibatkan kematian penduduk di sekitarnya, ya. Tetapi 60% lebih bahaya erupsi gunung api itu paling sering yang menyebabkan kematian adalah lahar, kemudian awan panas. Itu banyak khasnya di Indonesia seperti gitu, ya. Dan sudah ada 140.000 korban jiwa akibat erupsi di Indonesia sampai sekitar tahun 2020. Ya, korban jiwa terbanyak diakibatkan oleh gunung api yang tidak langsung, misalnya kelaparan, contohnya ngerusak wilayah pertanian di lereng maupun di kakinya, penyakit, dan juga tsunami pernah terjadi seperti itu, ya. Tapi yang paling besar adalah kalau yang langsung terhadap efek gunung apinya itu adalah lahar dan awan panas. Ada di sini jumlahnya. Tapi kalau misalnya menimbulkan korban, terutama ini kelaparan, penyakit, tsunami misalnya yang dialami oleh Krakatau ya sampai 36.000 itu terutama karena tsunami-nya gitu, ya. Tapi yang jelas berbahaya lah. Ini contoh Kelut ya. Kelut di tahun 2014 korbannya yang banyak, dan ini luar biasa besar ya. Karena waktu itu kan lagi ada angin ke barat sampai ke Bogor. Saya tinggal di Bogor, abunya saya lihat banyak tuh ya. Daun-daun di halaman saya, kemudian kaca mobil gitu, itu penuh penuh abu dari Gunung Kelut karena saat itu sedang terjadi erupsi Kelut. Luar biasa sampai ke Bogor ya. Tapi pernah juga sampai ke Selat Sunda gitu dalam catatan sejarah. Nah, kemudian ini kita bisa melihat awan panas guguran APG ya. Jadi ini kubah lava yang lama kemudian diam di puncak gunung, lalu longsor lagi. Jadi disebut sebagai awan panas guguran. Tapi pada saat dia turun, karena dia masih panas, menyebabkan awan panas juga gitu. Walaupun bukan didorong oleh magmatisme ya. Nah, itu terjadi di tahun lalu di 4 Desember 2022, dan sebelumnya persis juga sama 4 Desember 2021. Ini awan panas ya. Ini awan panas yang terjadi guguran di sini gitu. Ini persis jadi 4 tahun setahun persis berulang tahun gitu. Jadi itu siklus gitu ya. Jadi itu lagi musim hujan, hidrometeorologi, masih ada kubah lava yang ada di Semeru, terus akhirnya longsor bikin awan panas kembali ya.
Jadi yang namanya tepat setahun, jadi yang namanya peristiwa geologi itu selalu kejadian berulang, siklus. Jadi bisa dibilang apa yang telah terjadi akan terjadi lagi untuk semuanya, untuk gempa, untuk tsunami, untuk longsoran. Jadi kita harus selalu berhati-hati ya. Kalau misalnya area kita pernah terlanda longsor, pernah terlanda gempa, awan panas, itu akan terulang lagi. Gitu. Nah ini contoh satu video yang menunjukkan walaupun dia hanya guguran, tapi luar biasa. Kita bisa lihat, ini bekas-bekasnya lagi digali sama apa alat berat ya. Nah, itu masih panas sekali, masih panas sekali. Walaupun itu sudah sekian lama, mungkin beberapa tahun dia tinggal di puncak gunung ya, begitu longsor itu panas kembali gitu. Bahkan ini contohnya itu digali aja udah masih panas. Jadi awan panas, walaupun awan panasnya bukan dari lava yang baru ya, tapi lava yang lama yang sudah menjadi kubah di puncak, tapi karena kemudian longsor karena hujan, jadi semacam longsoran sebenarnya ya, dipicu oleh hidrometeorologi akhirnya hal-hal seperti ini terjadi. Nah, sebenarnya kalau mitigasi kita sudah ada nih. Ini area-area yang dulu pernah terlanda baik di Desember tahun lalu maupun Desember tahun sebelumnya itu di sini-sini juga lokasinya gitu. Ya, itu sebenarnya sudah terpetakan gitu. Di mana daerah bahaya 1, daerah bahaya 2, daerah bahaya 3-nya itu sudah terpetakan. Ya, hanya kan wilayah ini wilayah yang kaya akan material kan, material pasir, material batu. Jadi orang-orang memang selalu menggali-gali di situ gitu. Jadi sebenarnya jalan ini jalan-jalan udah terpetakan semua gitu. Ya. Tinggal kita aja. Ini wilayah-wilayah yang memang sudah ditempatkan. Ini tempat evakuasi kalau kawan-kawan baca di sini di detail ini adalah tempat-tempat evakuasi gitu. Jadi sudah terpetakan semua. Tinggal kita menaati peta ini gitu. Ya. Misalnya jangan tinggal di sini gitu. Atau jangan tinggal di sini gitu. Tinggal-tinggal di tempat-tempat yang lain. Ya. Karena itu jalannya. Nah ini status gunung api 1 Maret kemarin. Ya, kita bisa lihat ada sekitar 40 yang sedang diamati ya, mulai dari level 1 yang normal, yang warna hijau, kemudian level 2 yang warna kuning, sama level 3 waspada. Kalau level awas ini nggak ada. Tapi beberapa yang sedang waspada itu Anak Rakatau, Merapi ya, itu langganan, terus kemudian Semeru, terus Karangetang di sini. Itu yang sedang posisi yang sedang diamati karena statusnya di 3 atau waspada. Ya. Baik, oke sekarang kita lihat longsor, gerakan tanah. Ya, seperti yang tadi saya bilang di awal, ini yang paling besar, bencana alam yang paling besar, dan ini kombinasi antara geologi ya, kemudian hidrometeorologi ya, terus efek manusia pun ada, ya, terutama dalam pembukaan lahan misalnya. Jadi longsor itu apa? Ya itu pergerakan batuan ya, mungkin bilangnya longsor, atau kalau di badan geologi mungkin gerakan tanah, ya karena memang banyaknya tanah, tapi bukan hanya tanah saja yang turun, bisa rock, bisa batuan, bisa debris ya, jadi rontokan batuan, atau tanah, down slope, jadi dia menuruni lereng, ya itu biasa longsor seperti itu. Jadi ada efek gravitasi juga mestinya. Semakin curam semakin berbahaya tentunya. Ya. Nah, jadi si landslide itu downslope movement dari rock or soil gitu ya, atau dua-duanya bisa terjadi di wilayah yang rusak, jadi wilayah longsorannya di situ, baik bisa berbentuk tekung, itu rotational maupun yang planar gitu. Jadi tempat itu bisa mencekung atau bisa lurus saja, translational rupture namanya. Ya, di mana banyak material itu bergerak sebagai massa yang koheren atau yang semi koheren, ya, dan juga internal deformation. Jadi si massa longsorannya sendiri itu bisa macam-macam gitu, dan itu bisa mengklasifikasikan si longsorannya sendiri. Nah, si landslide sendiri bisa diklasifikasikan berbagai tipe ya, atau tergantung gerakannya, terus tipe material yang terlibat, ya bisa batuan atau tanah, ya. Kemudian tanah sendiri ukurannya bisa ukuran pasir, atau ukuran yang lebih halus, atau bisa debris dari yang fragmen. Jadi bisa pasiran, bisa lempungan atau debris, bahan-bahan rombakan. Ya. Nah kemudian si tipe gerakannya sendiri itu menunjukkan internal mekanik dari bagaimana si longsoran ini terjadi. Bisa jatuhan, bisa topol namanya, nanti ada gambarnya, bisa slide, bisa spread menyebar, atau bisa aliran, model seperti itu. Ya. Nah kemudian tipe landslide sendiri akan menentukan kecepatannya sendiri. Terus kecepatannya, terus volume yang dilongsorkan, jaraknya seberapa jauh, pencapaiannya ya, beda ya. Misalnya kalau flow misalnya akan jauh misalnya. Kalau yang flow ya, kalau fall dia dekat gitu. Gitu ya. Nah, kemudian efeknya terhadap landslide ini juga supaya kita bisa melakukan mitigasi dengan baik.
Ya, jadi kita bisa lihat nih, oh ini tipe longsorannya bisa bergerak jauh gitu dari sumber longsoran. Nah, tentu kita mitigasinya akan menunjukkan hal-hal yang tertentu ya, tergantung tipe longsorannya. Nah, jadi sebenarnya memahami karakteristik dari setiap tipe longsoran itu penting ya, penting untuk perencanaan atau melakukan tindakan-tindakan mitigasi yang baik sehingga untuk mengurangi loss of life ya dan damage-nya. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu jenisnya nih yang terjadi di tempat itu seperti apa sebenarnya tipe longsorannya. Nah, ini gambarnya ya, banyak beberapa tipe longsoran, rockfall sebenarnya kayak gini modelnya, bisa bisa rotational landslide, ini yang bentuknya cekung kayak gini, atau dia debris flow, ya, atau dia topple kayak gini, batu-batu, atau dia spread, jadi kemana-mana gitu arahnya. Walaupun ininya relatif agak landai gitu. Kalau di sini kan curam, ini curam gitu. Ya, jadi habis ada longsoran tentu kita harus ada penelitian ke tempat itu, jenisnya apa, baru nanti upaya mitigasi yang baik itu harus disesuaikan dengan jenis longsorannya. Ya. Nah ini peta regional untuk seluruh Indonesia menunjukkan bahaya longsor atau kerentanan gerakan tanah. Ya. Dibagi menjadi 4 kategori, yang warnanya biru itu adalah rendah, jadi ini risiko rendah untuk terjadi longsor, yang biru-biru ini. Jadi kita bisa di Sumatera bagian selatan, bagian timurnya, terus Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan gitu ya. Di beberapa Jawa, terutama di bagian utara, ya itu tidak banyak longsor, tapi efek yang lain ya. Sea level rise itu yang berbahaya, misalnya kalau di wilayah utara Jawa, terus di wilayah Papua ini juga relatif aman. Terus yang hijau itu yang rendah ya, yang rendah. Jadi kalau di sini sangat rendah, yang biru muda, yang hijau itu adalah rendah, kemudian yang kuning itu menengah, sementara yang merah itu yang tinggi ya. Nah, di beberapa tempat kita bisa lihat, ada di Sulawesi, ada di Papua. Nah, ini untuk yang Jawa, yang lebih detail. Ya, karena 60% kejadian longsor itu ada di Pulau Jawa, di seluruh Indonesia. Ya, kita bisa lihat beberapa titik-titik yang merah yang sudah langganan ya, yang sudah langganan terjadi longsoran. Karena peta ini pun disusun dari kejadian ya, dari kejadian longsor. Mulai dari yang sangat rendah, terus yang hijau itu yang rendah, yang kuning menengah, sampai yang merah-merah itu yang tinggi risikonya. Nah ini di tahun 2022 juga sama ya, ada 978 kejadian dan seperti yang tadi saya bilang itu 70% terjadi di Pulau Jawa. Dan lumayan banyak juga korbannya ya, hampir 200 meninggal dunia ya, korbannya banyak ya. Kemudian juga kejadiannya juga ada. Nah, ini beberapa respon-respon terhadap mitigasi ya. Ada yang sebelum bencana, ada yang pada saat bencana, ada yang sesudah mitigasi dilakukan. Nah, itu upaya-upaya terus yang dilakukan oleh beberapa oleh Badan Geologi khususnya ya, PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, terus-menerus melakukan ini. Karena gerakan tanah ini banyak nih yang terjadinya. Jadi cukup sibuk ya kawan-kawan di Badan Geologi untuk memetakan, kemudian melakukan respon saat cepat. Jadi begitu ada longsor, memang beberapa geolog yang menangani gerakan tanah ini langsung berangkat ke lapangan ya, melakukan apa, misalnya rekomendasi upaya evakuasi, terus penempatan kembali kapan gitu ya. Terus kalau perlu dilakukan rekomendasi relokasi. Nah, itu semua kan datangnya dari sini. Nanti yang melakukan tindakannya itu BNPB dan badan pemerintah Pemda setempat gitu ya. Tetapi atas rekomendasi orang-orang geolog dari Badan Geologi yang spesialisasi di bidang gerakan tanah gitu ya. Nah, ini beberapa contoh gambar gerakan tanah pada saat pengerjaan tol Cisumdawu juga ada, jadi di Banjarnegara ini juga langganan, ini juga ada yang berhubungan dengan kegempaan Cianjur ya, juga memicu gerakan tanah. Ini sama nih, ya gerakan tanah ada lateral seperti yang tadi saya bilang jenisnya itu berhubungan dengan kegempaan di Cianjur. Ada juga yang rotational slide yang tadi kawan-kawan tunjukkan ini gambarnya. Ada juga yang flow gitu. Jadi di sini ada berbagai tipenya nih, ada yang rotasional, ada yang flow, ya, ada yang jauh ke arah sini, ada juga yang lateral spreading gitu. Nah, itu yang harus kita lihat. Karena dia nanti akan menentukan masalah evakuasi atau relokasi gitu ya. Harus ditentukan. Apalagi kalau misalnya sudah langganan, oh ini harus direlokasi. Direlokasi kemana? Nah, tentu itu juga harus jelas ya ke arah mananya itu. Nah, ini juga sama nih. Tanah longsor selalu berulang. Ya, selalu berulang, kawan-kawan bisa lihat ini di Cimanggung Sumedang 9 Januari, ini juga di Ciharang Sumedang 15 Januari. Kondisi yang sama gitu. Semua terjadi bersamaan yang hal-hal seperti itu, ya.
Jadi bencana tahunan. Nah, ini ada beberapa video sedikit ya, tentang bagaimana longsor yang terjadi di Kabupaten Sumedang tahun lalu. Nah, itu kita bisa lihat, itu mungkin tipe flow ya, tipe flow, jadi jauh. Nah, kita bisa lihat situ ya. Sekarang juga banyak video dari warga ya, yang merekam ya. Nah gitu ya. Nah, itu mungkin tipe flow ya, kondisinya cepat-cepat karena dipengaruhi oleh material yang bergerak, terus jumlah air yang ada, tentu ngeri ya. Kalau rumah-rumahnya udah deket tuh ngeri terlanda juga gitu. Nah itu ya kira-kira kawan-kawan ya. Baik, ini yang terakhir sekarang ketahanan bentang alam atas hidrometeorologi ya. Karena ini pun yang paling banyak juga korbannya ya, kejadiannya maksud saya ya. Nah sebenarnya bentang alam kita tahan atau tidak terhadap hidrometeorologi, boleh dikatakan tidak ya, tidak tahan. Sehingga memang terjadi banjir, terjadi tanah longsor, itu kan juga banyak dipicu oleh hidrometeorologi. Tapi manusia pun bisa berperan gitu dalam hal ini. Kecuali kalau yang memang kita punya siklon tropis gitu ya, badai, beberapa badai seperti yang nanti akan saya tunjukkan badai Seroja misalnya yang pernah terjadi di NTT, tapi juga bentang alamnya memang nggak tahan di bawahnya gitu, sehingga manusia pun menjadi korban dari bencana ini. Nah ini contoh ya, ini klimatologi saja, bagaimana ada beberapa, 4 di sini ya, 4 efek yang bisa berpengaruh gitu, karena posisi Indonesia ini ada di wilayah eh, transisi ya, di wilayah antara dua benua, Asia dan Australia, dua samudra gitu, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu pun punya klimatologi yang unik gitu ya, seperti juga posisi geologinya dari pertemuan lempeng. Kawan-kawan tentu di sini tahu, di sini ada berefek dari El Nino atau La Nina, itu gantian aja terus gitu, siklus-siklusnya. El Nino cenderung menyebabkan kekeringan gitu ya, karena si El Nino kan dari sini ditarik gitu si ininya. Cuacanya, terus hujannya di sini gitu. Banyak hujannya tuh di wilayah Pasifik Barat atau Pasifik Barat Daya lah terutama di sini. Laninya sebaliknya gitu, ya. Hujannya di sini gitu karena ditarik dari sininya. Jadi ini biasanya menyebabkan iklim kering, ini menyebabkan iklim basah, ya. Nah, menurut menurut BMKG kita akan memasuki El Nino lagi sekarang gitu. Di 3 tahun terakhir kita laninya terus gitu. Jadi hujan terus banyak, ya. Efeknya dua-duanya sama gitu, menyebabkan hidrometeorologi, longsor, banjir dan lain-lain. El Nino kekeringan kayak gitu. Terus kita juga ada di daerah samudra India. Di sini juga ada efek IOD ya. Ini adalah Indian Ocean Dipole. Jadi di sini berhubungan dengan dua kutub. Ada kutub di sebelah bukan kutub utara, kutub selatan, tapi dua kutub di Samudra Hindia ya. Ada wilayah-wilayah di sebelah selatannya wilayah Arabian ya. Itu bisa berubah ininya temperaturnya. Terus ini yang kita sebut sebagai Western Indian Ocean, ini ada Eastern Indian Ocean, jadi dipole. Jadi dua itu juga punya efek temperatur yang bolak-balik di sininya. Terus monsoon ya, karena kita ada di dua ini, bagaimana iklim-iklim bergerak antara dua hal ini. Terus SST ya, SST adalah sea surface temperature di perairan Indonesia sendiri tentu akan mempengaruhi bagaimana efek angin dan lain-lain saling bergerak gitu. Nah, kita berkali-kali juga mengalami badai ya, badai tropis, yang kita sebagai badai tropis, terus hujan yang ekstrim, yang disebut sebagai cuaca ekstrim, itu terjadi berulang-ulang dan efeknya kita sudah lihat beberapa ya. Nah, ini contohnya banjir. Banjir ya. Ini banjir contohnya di Kalimantan Selatan, banjir yang sangat besar, bahkan luas gitu di mana-mana ya. Kita bisa lihat ini flood-nya luar biasa besar, eh, dan itu menghasilkan intensitas rainfall yang besar di sininya ya di Januari 2021 ya. Nah, eh, sebagian orang menganggap oh ini memang kita punya cuaca ekstrim, tapi juga ada ketahanan ketahanan bentang alam di sini. Menurut Walhi, di sini banyak sekali bekas-bekas tambang batu bara yang tidak di reklamasi ya. Jadi sekitar 50% dari 3,7 juta hektar tanah itu sudah dikontrol oleh
mining dan sawit. Nah, itu yang menyebabkan bentang alam tidak tahan gitu. Jadi pada saat ada cuaca ekstrim, kalau misalnya bentang alamnya tahan, tidak dibuka oleh penambangan yang tidak terkontrol, reklamasi tetap dilakukan, itu mungkin efeknya tidak akan seperti itu, ya. Walaupun secara faktor cuaca, iya di sini ada satu apa citra ya dari satelit Himawari punyanya BMKG menunjukkan memang di sini tinggi gitu. Curah hujan tinggi di sini ya, bisa kita lihat di sini tinggi curah hujannya di ini, tapi juga di samping itu juga memang bentang alamnya wilayah ini sudah bisa dibilang rusak gitu ya, karena penambangan batu bara baik yang liar maupun yang tidak liar, dan juga banyak penanaman sawit misalnya seperti itu. Ya, nah bentang alamnya jadi tidak tahan gitu pada saat kita punya hidrometeorologi yang ekstrim. Contoh yang lain, nah ini ya, yang terkenal juga ya, siklon tropis Seroja ya di NTT di sini. Kita bisa melihat ya ini siklon tropisnya ada di wilayah NTT di sini dan banyak sekali menimbulkan korban ya di bawahnya ya, di permukaannya. Tapi itu pun memang kita punya agen hidrometeorologi yang ekstrim yang sedang terjadi, tapi juga bentang alamnya tahan atau enggak gitu di bawahnya ini. Ya. Nah, Bali ini itu terjadi banjir bandang, tanah longsor. Nah ini ya, tanah longsor serta angin kencang yang menyebabkan rusaknya berbagai sarana dan prasarana. Ya, kalau dari faktor cuacanya sendiri memang itu angin kencang, banjir bandang, tapi tanah longsor juga mungkin disebabkan oleh bentang alam yang memang sudah tidak tahan karena misalnya ada pembukaan lahan yang tidak terkontrol atau hal seperti yang itu. Ya, nah itu jadi wilayahnya seperti gini dan akhirnya juga disampaikan bahwa oleh Profesor Suratman dari pakar kebencanaan Universitas Gajah Mada, banjir NTT itu disebabkan oleh curah hujan akibat anomali iklim siklon tropis Seroja, iya, itu. Tetapi di samping itu banjir tersebut juga disebabkan oleh ketahanan bentang alam, kondisi hutan dan lereng di sekitar aliran sungai yang mungkin sudah berubah ya, karena dibuka lahannya tidak terkontrol, sehingga pada saat ada cuaca ekstrim, hidrometeorologis yang ekstrim, menjadi bencana seperti itu. Ya. Dan lumayan ya kalau kita lihat warga hilang 47 orang, meninggal 181, ya. Jadi kalau total dengan warga hilang itu mungkin lebih dari 200 jadinya ya. Hampir 60.000 orang harus dievakuasi, seperti itu ya. Memang hujan ekstrim besar, kecepatan angin tinggi, terus radiusnya pun besar ya, 150 sampai 200 km radius siklonnya. Tapi kalau bentang alamnya tahan di bawah, ya mungkin relatif aman. Nah, masalahnya banyak bentang alam yang tidak tahan karena sudah diubah manusia gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana upaya mitigasi ya? Ini dari kegeologian, bencana geologi eh, yang terjadi di 2022. Nah, upaya mitigasi adalah ini yang dilakukan oleh Badan Geologi. Pengembangan sistem pemantauan gunung api, ada yang baru 6 lokasi, pelaksanaan pemetaan geologi gunung api 2 lokasi untuk melihat daerah rawan bencananya, pelaksanaan pemetaan kawasan rawan bencana, pemetaan kawasan rawan bencana gempa bumi juga ada ya, terus pemetaan zona kerentanan gerakan tanah, pemasangan landslide early warning system. Jadi tidak hanya tsunami, tapi ada juga landslide early warning system yang sudah langganan longsor ya, karena akan terulang lagi, itu butuh seperti itu. Terus juga ada pengembangan pos pengamat gunung api yang baru di beberapa gunung api yang kemudian aktif ya. Misalnya Gunung Iya di NTT, Gunung Merapi Kaliurang tambah lagi, terus Arjuno di Welirang juga ada sekarang, terus yang Sinabung. Tuh. Jadi upaya mitigasi terus-menerus dilakukan sesuai bencana yang dihadapi dari tahun ke tahun. Baik, akhirnya bisa saya akhiri presentasi ini dengan beberapa kesimpulan dan saran. Pertama, Indonesia merupakan area pertemuan 3 lempeng, yang sampai sekarang 3 lempeng itu aktif bergerak, seperti ditunjukkan tadi oleh pengukuran GPS, terus bergerak ya. Jadi tempat pertemuan lempeng-lempeng ini merupakan zona terjadinya bencana-bencana geologis ya, kegempaan, kemudian juga gunung api, tsunami, tanah longsor di permukaannya, itu memang setting geologi Indonesia memang negara yang aktif. Bencana geologi adalah peristiwa geologi ya. Peristiwa geologi tersebut sebenarnya merupakan bagian proses menuju keseimbangan alam atau geologis yang memindahkan materi dan energi dalam waktu yang akut. Ya, jadi ini sebenarnya hanya perubahan energi aja. Misalnya gempa, perubahan energi potensial ke energi kinetik, longsor itu hanya pemindahan materi ya dari tempat tinggi ke tempat rendah, tapi itu terjadi dalam waktu yang akut dan manusia terlibat di dalamnya. Itu yang kita sebut sebagai bencana. Ya, dalam longsoran ada efek meteorologi ya, hidrometeorologi menjadi pemicu bencana, juga bisa oleh pembukaan lahan oleh manusia, bisa menjadi penyebabnya juga gitu ya. Pemahaman yang baik atas geologi Indonesia dan mekanisme kejadian bencana-bencana geologis tentu akan meningkatkan
upaya mitigasi kebencanaan geologi untuk mengurangi korban. Bencana geologi akan terus terjadi, tapi korbannya bisa dikurangi, baik dengan cara struktural, pembangunan fasilitas-fasilitas maupun non-struktural, termasuk edukasi. Ya. Nah, institusi-institusi terkait dengan kebencanaan geologis Indonesia, PVMBG, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, BMKG, ya, Pusgen, BNPB, penanggulangannya telah melakukan upaya mitigasi bencana, pemantauan kejadian bencana, dan penanggulangan bencana. Hasil-hasil pekerjaan institusi ini harus dimanfaatkan ya, untuk sebaik mungkin dalam pembangunan dan pengelolaan tata ruang untuk mengurangi korban bencana masa depan yang selalu terulang terjadi sebagai bagian dari siklus proses geologi. Nah, kita sendiri juga harus memahami pemahaman, ya, termasuk edukasi untuk para mahasiswa masyarakat umum. Karena kita tinggal di Indonesia, itu daerah rawan bencana, nomor 3 di dunia ya risikonya, jadi kita harus memahami dengan baik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua. Nanti slide-nya saya bagikan di chat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Fatin, silakan. Ya, terima kasih Pak Awang atas pemaparan materinya. Karena waktunya kurang setengah jam lagi, maka langsung aja masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi ya. Ini langsung pertanyaan jawab apa gimana, Pak? Langsung aja tanya, nanti jawab biar saya ingat Ya, pertanyaan. ya Pak. Ini sudah ada di kolom chat pertanyaan dari Pak Amandus Jongtolo. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu apakah kejadian tektonik pernah dipetakan periode waktu dan sidat pengulangannya bersifat statis atau dinamis dari sisi waktu? Itu pertanyaan pertama, Pak. Ya, Langsung dipetakan dulu aja saja. tiga-tiganya, biar nanti saya Oh ya, baik Pak. Pertanyaan kedua, izin sumber referensi bacaan kegempaan yang bisa menjadi bahan bacaan yang rekomendasi menurut Bapak dari mana? Dan pertanyaan yang ketiga itu mohon penjelasan Bapak Awang tentang longsor di Takari NTT karena yang terjadi gunung pindah. Terima kasih. Baik, saya jawab Silakan dulu Pak. yang ketiga ya, karena yang paling baru ya. Ya, di NTT itu kalau kita lihat di berita-berita di YouTube, karena sekarang itu banyak ya, memang kita ikuti gitu ya, model-model seperti itu. Saya pernah bekerja di Timor ya, pemetaan, survei dan lain-lain beberapa waktu yang lalu di tahun 2019. Ada yang khusus. Jadi mungkin kalau kita lihat memang itu besar ya, seperti bukit gitu, bukit yang memang turun atau pindah gitu. Jadi orang bilang, oh itu gunung pindah gitu. Atau itu longsor biasa juga bisa. Tapi kalau memang kita lihat, kalau kita harus memang ngecek langsung ke wilayah itu ya, melihat. Tapi kalau saya lihat memang bisa saja itu memang bukit pindah. Jadi artinya di permukaan itu kalau di wilayah timur itu kebetulan kan lokasinya jalan antara Kupang dan Soe ya. Kupang dan Soe itu kebetulan kalau di secara geologi di wilayah timur itu terjadi di yang namanya Central Basin. Jadi Central Basin itu suatu cekungan yang paling muda yang terjadi di wilayah timur. Nah, di tepi utara dan tepi selatannya itu adalah wilayah tinggian, gunung-gunung, ya, itu bekas benturan. Jadi kalau geologi timur itu memang merekam suatu benturan geologi antara Australia dengan busur kepulauannya timur. Nah, sedemikian itu sehingga kita punya tinggian, rendahan di utaranya diapit oleh pegunungan, di selatannya juga pegunungan. Karena itu memang dia memilih dari zaman Belanda, saya yakin jalan itu memang dibikin di itu, di antara Kupang dan Soe dan di Central Basin. Nah, masalahnya kemudian secara geologi si Central Basin itu karena rendahan itu selalu diisi oleh longsoran atau bukit-bukit yang datang dari utaranya atau selatannya gitu. Ya. Nah, prosesnya itu bisa terjadi karena sesar. Jadi misalnya ada bukit, terus di bawahnya itu misalnya ada lempung, terus ada bidang gelincir. Ya, bidang gelincir, nah itu bisa menyebabkan satu massa itu pindah semua. Satu gunung itu, satu bukit lah ya sebenarnya ya. Sehingga kita bisa melihat, oh masih utuh gitu pohon-pohonnya ya. Pohon kan ada juga di salah satu video di YouTube itu ya, pohonnya masih utuh, tapi kok ini nutup aja tiba-tiba gitu. Ya. Nah, itu bisa disebutkan. Jadi fenomena bukit pindah itu kalau dalam geologi itu disebut pengisian endapan molas namanya, yaitu endapan
yang berasal dari tinggian di sekitarnya terus masuk ke cekungan di dekatnya. Nah, itu proses yang biasa. Memang bisa melewat longsoran. Kalau longsoran kan materinya kan nggak jelas, banyak internal deformation-nya gitu. Seperti yang tadi saya jelaskan tadi di definisi gerakan tanah. Tapi kalau bukit pindah seperti itu, bisa saja satu massa besar pindah semua, gitu ya. Jadi harus cek lapangan supaya kita lebih tahu untuk mengetahui hal-hal seperti itu, untuk melihat apakah yang terjadi bukit pindah yang seperti saya jelaskan atau hal yang lain gitu ya. Nah kemudian sebentar, tadi nomor 2 apa ya tadi ya? Mbak Fatin bisa di mana pertanyaannya? Saya cek juga. Pertanyaan nomor 2 itu izin sumber referensi bacaan kegempaan yang bisa menjadi bahan bacaan rekomendasi. Kegempaan mungkin bagusnya ke Pusgen aja ya, biar Pusgen tuh kawan-kawan bisa googling juga ya, Pusgen, Pusat Gempa Nasional. Di situ banyak publikasi yang bisa diakses oleh masyarakat ya. Ada Pusgen. Tapi kalau misalnya untuk kegempaan secara saintifik banyak juga lewat googling juga bisa. Tapi kalau misalnya buku formal yang dikeluarkan oleh Pusat Gempa Nasional itu lewat Pusgen. Itu ada beberapa buku-buku yang bisa diambil dari situ. Oke, terus pertanyaan Tadi nomor sudah saya share tadi. 1, saya udah di-share ya Pak. Makasih Pak Amin. Nomor 1 ini gimana? Pertanyaan nomor 1 itu apakah kejadian tektonik pernah dipetakan periode waktu dan sidet pengulangannya bersifat statis atau dinamis dari segi waktu? Kalau tektonik itu terlalu besar ya. Kalau tektonik kan itu lebih regional ya. Kalau tektonik biasanya kita bikin peta rekonstruksi aja, rekonstruksi pembentukan Pulau Sulawesi misalnya, atau Pulau Jawa bagaimana. Mungkin yang lebih bermanfaat buat kebencanaan kejadian-kejadian bencana ya, kejadian-kejadian bencana. Jadi kita petakan gitu. Misalnya klaster-klaster gempa itu kan banyak tuh titik-titik epicentrum gempa. Kita buka satu-satu itu terjadi tahun berapa epicentrum di situ, terus ada perulangannya enggak tahun berapanya. Kalau dari rekonstruksi tektonik itu terlalu regional, terlalu besar, walaupun itu berbentuk framework, tapi kalau yang bermanfaat untuk kebencanaan di situ sebenarnya. Peta kejadian bencana, misalnya tsunami atau apapun atau gempa dipetakan tiap kejadiannya gitu. Karena kan ada perulangan nantinya. Saya pikir itu jawabannya, Mbak Fatin. Ya, terima kasih Bapak Awang atas jawabannya. Untuk Bapak Amandus, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Pak Awang, sudah cukup jelas. Baik. Ya, itu saya sudah bagikan bahan presentasi saya ya di chat ya, silakan di-download ya sebelum ditutup. Silakan Mbak Fatin lanjut pertanyaannya. Freezing kayaknya Mbak Fatin ya. Oh, oke, silakan lanjut. Iya, Pak, maaf koneksi internet saya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu atau Bapak Oka Agastya. Izin bertanya, Pak Awang, terkait kebencanaan yang berkembang saat ini. Ya, gimana? Lanjut. Izin bertanya Pak Awang, terkait kebencanaan yang berkembang saat ini mulai dikenal adanya multi-hazard. Kira-kira bagaimana kita memahami atau menilai risiko bahayanya dari sisi kegeologian? Apakah perlu ke depannya para ahli kebumian pada saat penelitian kebencanaan tidak hanya berfokus pada single hazard, namun perlu memikirkan. Ya, betul. Itu yang kita sebut sebagai collateral damage ya. Contohnya yang di Cianjur itu ya. Di Cianjur itu intinya adalah gempa ya, tapi juga menyebabkan tanah longsor gitu. Kebetulan si epicentrumnya kan terjadinya di lereng gunung ya, lereng gunung gede ya. Gempanya di situ, terus juga memicu longsoran. Tadi di satu slide saya menjelaskan longsoran pun macam-macam gitu. Ada yang lateral spreading, ada yang flow, ada yang rotational slide gitu ya. Di tempat-tempat lain misalnya kalau gempanya contohnya di ini, Mas Oka, di wilayah Laut Banda ya. Di wilayah Banda itu daerah yang dikelilingi laut ya. Gempanya juga sering tidak jarang terjadi, jadi cukup sering. Terus kemudian beberapa juga menyebabkan efeknya juga ya gempa, ya tsunami gitu ya. Terus misalnya contoh yang lain misalnya erupsi gunung api misalnya, erupsi gunung api yang ada di mana di Anak Rakatau ya.
yang tahun 2018 itu menyebabkan tsunami yang tidak terduga-duga gitu ya, yang terjadi di Anyer tahun 2018. Nah, itu beberapa contoh multi hazard kan. Betul sekali. Jadi artinya hampir tidak single ya. Sebenarnya hazard itu hampir tidak single. Terjadinya macam-macam, bisa saling memicu, makanya kita sebut collateral hazard ya, dan menyebabkan collateral damage juga. Tapi saya pikir memang sudah di satu ini ya, di satu badan ya. Contohnya di pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Itu saya pikir sudah di satu tempat yang paling tepat ya. Ada vulkanologinya, ada kegunung apiannya, tapi juga ada gerakan tanah di situ, ada kegempaannya juga, adanya tsunami juga. Nah, tinggal saya pikir di peta rawan KRB itu ya, kawasan rawan bencana itu sudah tidak single hazard. Jadi apapun mestinya selama itu bisa menyebabkan hazard itu harus terpetakan. Saya pikir sudah mulai di situ pendekatannya, secara kelembagaan juga itu semua ada di PVMBG ya. Mungkin tinggal diperkuat aja atau diamplifikasi produk-produknya ya, bahwa memang yang terjadi memang sebenarnya selalu multi hazard, artinya collateral hazardnya pun akan selalu terjadi, termasuk collateral damage-nya, loss of life-nya pun bisa saling berhubungan karena berbagai hazard itu. Kira-kira gitu Mas Oka. Iya, terima kasih Pak Awang jawabannya. Untuk Ibu atau Bapak Oka Agastya, apakah ada tanggapan? Tanggapannya terima kasih. Nah, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, masih di kolom chat dari Ibu Sorja Kusuma. Apakah ada pengalaman Pak A? Oh ya, maaf Pak. Bapak Sorja Kusuma dari UNS. Apakah ada pengalaman Pak Awang dalam mengetahui atau menghitung ketahanan bentang alam karena akan terkait dengan perhitungan indeks risiko bencana? Ya, kelihatannya belum ada nih Pak Surya ya. Setahu saya tuh kita belum melihat ya ketahanan bentang alam itu seperti apa. Tapi yang jelas kalau dilihat dari berbagai peristiwa nggak tahan gitu ya, nggak tahan si bentang alam itu. Tapi biasanya itu yang sudah termodifikasi sangat banyak gitu ya. Artinya termodifikasi sangat banyak itu memang sudah dibuka lahannya, sudah menjadi area penambangan misalnya. Artinya nggak tahan. Nah itu yang mungkin kita harus kembangkan ya. Kawan-kawan misalnya dari geografi atau dari mitigasi bencana itu sudah mulai memikirkan itu tuh, masalah ketahanan bentang alam ya. Misalnya satu wilayah tinggal di daerah bukit, misalnya di dekat bukit. Kita harus menilai itu bukitnya sendiri itu bagaimana nilai ketahanannya. Begitupun mereka di sungai ya. Lembah sungai kalau misalnya ada risiko banjir nggak tiap-tiap misalnya begitu volume airnya banyak langsung meluap gitu misalnya ya. Karena mungkin misalnya si volume sungainya sudah banyak sampah dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu contoh-contoh yang harus kita nilai tentang ketahanan bentang alam. Saya tidak tahu persis apakah sudah dilakukan atau tidak dan saya juga tidak punya pengalaman dan saya belum pernah membaca gitu ya penilaian ya secara kuantitatif gitu. Bentang alam ini seperti apa gitu nilainya. Tentu nanti memang larinya ke risiko bencana. Jadi gitu Pak Surya, maaf saya tidak punya pengalaman soal itu dan juga belum pernah membaca soal itu, tapi saya pikir itu hal yang harus kita nilai ya. Di setiap area itu kita tinggal di bentang alam apa nih? Misalnya di bentang alam lembah sungai, di bentang alam suatu alluvial plain atau di utara Pantura misalnya. Saya pikir itu masing-masing punya nilai ketahanan dan itu sudah bisa diterapkan sebenarnya ya nilai-nilai seperti itu. Contohnya di Pantura aja, di Pantura Jawa mungkin dia terhadap efek-efek gempa karena jauh aman gitu, relatif aman. Tapi terhadap banjir rob, ya, terus misalnya kalau misalnya kita ada badai belum tentu aman di situnya. Nah itu yang harus kita nilai. Atau banjir misalnya, banjir meluap karena itu kan wilayah muara sungai. Nah hal seperti itu yang harus kita kuantifikasi. Ya, saya pikir itu bisa kita kembangkan ya. Saya nggak tahu apakah ini sudah menjadi suatu studi tersendiri ya di kawan-kawan yang misalnya di jurusan-jurusan berapa, apakah di geologi, apakah di geografi, saya pikir itu hal-hal yang menarik untuk dinilai karena betul sekali terhubung ke risiko, ya, ke risiko dari bencananya. Kalau bentang alamnya tidak tahan, artinya risikonya tinggi untuk terjadi bencana kan. Jadi indeks risiko bencananya tinggi gitu. Saya tahu maksudnya Pak Surya, tapi saya belum punya pengalaman atau pernah membaca hal-hal tersebut lebih detail.
Itu kira-kira jawaban saya, Mbak Fatin, buat Terima kasih Pak Awang. ya. Terima kasih Pak Awang dan Pak Surya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Didi. Bagaimana menurut Bapak persiapan oleh pemerintah daerah dan masyarakat atau Pokdarwis di kawasan selatan Pulau Jawa atas potensi megatrust? Ya, Silakan, Pak. saya pernah juga diundang webinar oleh masyarakat pariwisata ya, pariwisata yang terkait dengan inilah Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata Pokdarwis itu. Betul, itu salah satunya sekarang memang harus, jadi artinya karena beberapa area itu menarik gitu ya untuk wisata, termasuk pantai selatan gitu. Tidak hanya megatrust, tapi juga yang kemarin itu dari Pak siapa ya, rekannya Pak Amin itu, yang bicara masalah arus rip current ya. Oh, rip current ya. Rip current itu wilayah yang lebih ini sebenarnya lebih berbahaya ancamannya gitu. Misalnya pantai-pantai selatan banyak tuh yang menjadi area-area rip current. Kalau megatrust kan kejadiannya jarang-jarang gempa itu kan, tapi rip current itu terus-menerus gitu. Dan itu kan berbahaya, banyak arus bawah dan lain-lain. Nah, itu hal-hal yang harus selalu dimitigasi. Jadi artinya wilayah-wilayah yang menarik untuk pariwisata, entah di gunung api ya, di gunung api, di lereng gunung api, gunung apapun, misalnya Semeru, Rinjani, Gunung Merapi gitu ya, yang sering menjadi area turisme ya untuk wisata, atau pantai-pantai atau tempat-tempat lain misalnya, Lembah Palu misalnya, itu kan juga wilayah yang menarik kan untuk dikunjungi ya, karena bagus areanya. Tapi juga secara kebencanaan di situ ada ancaman tersendiri. Nah, itu harus dibawa tuh, itu harus dibawa masalah potensial kebencanaan itu ke dalam persiapan pemerintah. Jadi pemerintah itu pada saat dia mengembangkan Pokdarwis ya, masyarakat Pokdarwisnya tidak hanya potensi wisata, tapi juga potensi kebencanaan. Harus sudah dimulai. Karena ini kan upaya mitigasi. Jadi misalnya kita berkunjung ke wilayah Parangtritis gitu. Di Parangtritis ya ada potensi tsunami, ada juga potensi rip current misalnya. Itu semuanya harus sudah dipetakan. Jadi misalnya contohnya nih ya, contohnya kalau Pemda, dan itu sudah saya lihat ya, ada rambu-rambu untuk menunjukkan evakuasi kalau ada tsunami ke arah mana gitu. Rambu-rambu itu saya pernah lihat di Parangtritis. Dan juga misalnya ada bendera-bendera di pantai yang tidak boleh direnangi karena itu daerah rip current misalnya. Itu saya pikir sudah merupakan sudah merupakan bagaimana Pemda itu membenahi ya. Jadi harus masuklah masalah pembicaraan potensial kebencanaan itu ke wilayah-wilayah wisata ya, di Pokdarwisnya gitu. Jangan sampai nanti menjadi korban bencana gitu pada saat kunjungan wisata, hal-hal seperti itu. Ya, kira-kira gitu, Mbak Fatin, buat Mas Didi. Baik, terima kasih Pak Awang jawabannya. Dari Pak Didi, apakah ada tanggapan atau ada yang ingin didiskusikan lagi? Terima kasih Mbak. Lanjut. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak M. Tajudin Afifi. Izin Pak, gimana kami sebagai relawan untuk menyikapi ini? Sikap relawan Pak. Menyikapi apa ya? Menyikapi apa nih? Ini apa? Mungkin Pak Tajudin silakan tanya langsung. Ya, ya silakan Pak Tajudin. Bisa mic. Nah itu tuh. Silakan. Iya Pak, kami kan dari relawan-relawan itu gimana untuk menyikapi ini Pak, tanggapan dari lempengan atau apa yang harus kami lakukan dan mitigasi Pak? Ya, kalau mitigasi sih sebenarnya bisa dilakukan secara formal oleh beberapa badan ya, Mas Tajudin ya, oleh badan-badan yang memang berwenang ya melakukan mitigasi seperti itu. Misalnya Badan Geologi ya, di Badan Geologi itu ada PVMBG, memang tugasnya itu antara lain seperti itu. Tapi memang sangat baik gitu kalau dilakukan oleh masyarakat sendiri ya, oleh masyarakat sendiri misalnya kalau mengetahui di wilayahnya itu memang wilayah yang sangat potensial bencana, nah tentu akan sangat bagus dilakukan oleh masyarakat sendiri gitu, oleh para relawan khususnya ya di wilayah-wilayah memang berkiprah ya.
upayanya langsung ya, bisa langsung misalnya antara lain begini. Nah, kalau melihat masyarakat misalnya berumah di dekat wilayah yang lerengnya curam misalnya ya. Terus kan itu kan potensi longsor kan, potensi akan terlibat longsor gitu pada saat si lereng itu akan longsor. Atau di wilayah-wilayah yang memang terlalu dekat dengan daerah bantaran sungai, yang sungainya memang punya sejarah meluap banjir, ya itu harus dikasih tahu, diwaspadai kayak gitu. Jadi kita langsung ke masyarakat bahkan. Kalau menunggu dari mitigasi, misalnya pemetaan mitigasi atau studi-studi atau survei mitigasi dari badan-badan pemerintah kan mungkin lama ya, atau mungkin karena dia kan sistem, jadi harus menunggu waktunya gitu. Kadang-kadang sudah ada bencana baru bertindak seperti itu. Nah, kalau bisa dilakukan dari awal oleh masyarakat, oleh para relawan, masyarakat itu sangat baik. Ya. Dan itu bisa menginduk ke banyak hal ya, bisa belajar dari publikasi-publikasi yang gampang diakses, terus diterapkan ke wilayah masing-masing, dan itu bisa langsung ke masyarakat. Ya, jadi sangat spesifik gitu. Misalnya bencana apa yang biasa terjadi di wilayah itu. Nah, itu yang bisa diarahkan gitu untuk jadi lebih banyak ke praktisnya gitu. Ya, apalagi misalnya ada kejadian bencana ya. Biasanya kejadian bencana itu akan menjadi pedoman yang baik untuk mewaspadai karena biasanya akan terulang lagi. Misalnya ada sejarah longsor gitu di daerah tertentu. Ya kita harus melihat mitigasinya. Berarti tidak boleh membuat tata ruang yang sedemikian rupa sehingga area longsor itu harus dibebaskan gitu dari tempat tinggal. Kayak gitu misalnya. Jadi lebih praktis. Saya pikir itu malah bagus. Gitu. Itu Pak Fatin buat Mas Wajudin. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Tajudin dan Pak Awang atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Saya, Bu. Yang ya. Langsung on mic aja. Iya. Boleh. Silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih banyak. Silakan. Ya, Pak Awang, terima kasih. Saya kira ini menarik. Dari mana, Tadi Pak? ada chat saya tadi sebenarnya tapi terhapus karena ganti ya. Saya dari laptop ke HP ini. Jadi langsung saja. Saya ini kan Prof di salah satu wilayah untuk garis Palu Koro ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu kan ada beberapa getaran lagi yang cukup meresahkan, mengkhawatirkan masyarakat kita karena cukup tinggi sih menurut kami itu 5,8 magnitudo. Dan yang ingin saya tanya di sini bahwa kemarin teori geologi pun mengatakan bahwa ketika itu hanya sesar geser itu kan tsunami tidak bisa ya, tidak akan terjadi ketika sesar geser. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah bahwa ketika Palu telah terjadi, apakah ada potensi kira-kira di Teluk Bone itu juga terjadi seperti di Palu itu, Pak Prof? Ini yang menjadi ini karena saya juga sarjana geologi, saya juga melihat bahwa jangan-jangan kalau misalnya dekstral dan kemudian sinistralnya nanti bergerak, jangan-jangan ada potensi nanti patahan itu justru ke arah Teluk Bone lagi. Ini yang menjadi pemikiran kami. Mudah-mudahan ada jawaban dari Pak Awang untuk bisa ya mungkin mengedukasi kami di sesar Palu Koro ini. Ya. Saya kira itu saja Pak Prof. Terima kasih. Ya, Pak, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, menarik pertanyaannya. Memang kalau kita lihat tarik garis Palu Koro ya, itu kan berakhir di Koro, Pak ya, agak di utaranya Teluk Bone gitu. Kalau dari kejadian gempa, memang kita kan melihat area itu potensi gempa atau tidak, itu kan dilihat dari kejadian-kejadian gempa ya. Nah, kalau kita lihat yang tadi itu yang di peta saya itu, ya saya tunjuk di Teluk Bone itu nggak banyak lah ya, relatif sedikit lah kalau kita bandingkan dengan Palu Koro, di garis Palu Koro sendiri, di Palunya terus. Itu kan Palu itu kan dia berbelok ke sesar Matano, terus ke sesar namanya itu Lawanopo ya, Kolaka dan lain-lain gitu. Kelihatannya kalau ke Teluk Bone sih nggak terlalu menjadi potensial Pak Ahmad ya wilayah itu karena kita tidak punya sesar mendatar yang sifatnya dia relatif aman itu ya. Walaupun kita punya garis teluk sesar Palu Koro, tapi dia berhenti gitu di koronya itu.
Jadi dia tidak sampai ke dalam Teluk Bone. Nah, terus kemudian kita juga tidak mempunyai sesar-sesar yang relatif baru ya di Teluk Bone. Yang relatif baru itu justru di lengan Sulawesi Selatannya tuh. Yang ada sesar baru ya. Bukan sesar baru, sesar yang cukup gede itu yang di antara Watampone dan di bagian ke barat dari wilayah-wilayah itu gitu. Itu mungkin yang patut lebih di potensial. Kalau di Teluk Bone sih relatif lebih aman lah ya kalau untuk seluruh Sulawesi. Tapi kalau Palunya itu ya. Nah, seperti yang kemarin juga saya lihat juga tuh ya di BMKG ada 5,8 ya di garis koronya itu. Itu menunjukkan kepada kita bahwa memang dia tuh aktif gitu ya. Aktif terus gitu si sesar Palu itu bergeser terus. Tahun 2018 menyebabkan gempa yang besar. Terus yang tadi yang Pak Ahmad sebutkan 5,8 juga ada terjadi di situ. Tapi kelihatannya tidak menerus sampai ke Teluk Bone lah. Jadi Teluk Bone itu relatif lebih aman lah dibandingkan wilayah lain di Sulawesi. Karena kejadiannya pun jarang terekam gitu. Jarang terekam ada kegempaan ya. Karena kelihatannya setting geologinya tidak terlalu potensial untuk gempa. Kira-kira gitu Pak Ahmad, jawaban dari saya. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Saya kira itu mengedukasi sekali dan insya Allah aman Luhut Utara kalau gitu. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Ya, terima kasih Pak Ahmad pertanyaannya. Mohon maaf Pak, karena keterbatasan waktu sudah menunjukkan pukul 3.30, sehingga ini ada satu pertanyaan terakhir yang menjadi penutup case lecture kali ini ya Pak ya. Saya bacakan dari Pak Yongki. Saat ini saya merupakan calon mahasiswa S2 dan salah satu riset saya adalah mengenai gempa. Saya ingin bertanya, apakah gempa bisa divisualisasikan dalam bentuk-bentuk grafik 3D? Terima kasih Pak. Silakan. Ya kalau setting geologinya tentu bisa ya, Mas Yongki ya. Kalau setting geologinya kan gempa itu misalnya gini, gempa itu tergantung sumbernya ya. Tadi kan ada beberapa sumber yang saya tunjukkan, ada gempa yang berhubungan dengan megatrust, yaitu subduksi ya. Ada gempa-gempa yang berhubungan dengan sesar-sesar tua di permukaan, ya di lempeng yang overreading namanya, jadi di lempeng atasnya, ya. Terus ada gempa-gempa yang di intraslab yang dalam, itu di lempeng samudera yang masuk ke dalam mantel. Terus ada gempa-gempa yang di outer rise, yaitu gempa-gempa yang terjadi di sebelum zona subduksi. Nah, tentu itu bisa divisualisasikan secara 3D ya, dengan gambar-gambar yang baik, pasti akan sangat membantu kita gitu untuk menganalisis kegempaan ya. Karena kan sebenarnya apapun nyatanya itu sebenarnya 3D gitu. Tapi kadang-kadang kan kita susah memvisualisasikannya secara 3D karena data kita terbatas hanya di 2D misalnya ya. Jadi hanya dalam bentuk peta saja gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa masukkan data-data 3D termasuk sampai ke kedalamannya tertentu ya, tentu akan sangat baik gitu ya. Apalagi data kita mungkin datanya sudah data-data banyak big data misalnya ya. Termasuk kita main dengan mental tomografi, ya itu bicara tentang apa yang terjadi di bawah lempeng misalnya. Ya, itu akan sangat baik tentunya. Jadi kalau misalnya divisualisasi secara 3D, itu akan sangat menolong para seismolog, para geolog untuk melihat, menganalisis kegempaan. Tentu bisa dan sangat baik, tergantung datanya. Kalau datanya ada, saya pikir dengan teknologi visualisasi sekarang akan sangat bisa ya membuat. Saya kerja di perminyakan juga dulu sangat membantu ya kalau kita punya data yang besar, itu bisa ditampilkan secara 3D. Bahkan dulu tuh ada yang namanya 3D visualization room. Jadi para geolog petroleum itu dibawa ke ruang itu, terus si subsurface itu diputar sedemikian rupa sampai kita bisa membayangkan di mana minyaknya lari kemana. Nah, gempa pun seperti begitu gitu. Kalau kita bisa banyak datanya ya, ada data 2D di permukaan, terus ada data juga di bawah permukaannya, jadi 3D, itu akan sangat baik kalau kita modelkan gitu. Ya, jadi masalah kegempaan, masalah pola kegempaan, mekanisme sesar sendiri yang menyebab gempa itu seperti apa, tentu akan bisa teranalisis dengan baik kalau kita bisa melakukan evaluasi dengan cara 3D. Itu kira-kira buat Mas Yongki, jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Awang atas jawabannya. Untuk Mas Yongki, apakah ada tanggapan? Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Prof.
Oh, Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad terakhir. Mohon maaf Pak, terima kasih atas penjelasannya. Cuman tadi pas bagian penjelasan mengenai minyak saya kurang mengerti Pak, apakah bisa diulangi? Terima kasih. Oh ya, jadi gini Pak Ahmad. Jadi kalau di perminyakan, kita kan biasa melakukan seismik Pak ya. Jadi seismik itu untuk mendapatkan visualisasi gambar bawah permukaan. Nah itu datanya itu sekarang sudah ada seismik 3D namanya. Jadi seismik 3D itu diambilnya dengan cara tidak hanya di permukaan, tapi juga sampai ke bawah permukaan, si data-datanya itu. Nah itu bisa dengan teknologi sekarang, bisa divisualisasikan secara gambar 3D. Ya, terus gambar 3D-nya itu juga dengan teknologi informasi sekarang bisa diputar-putar. Jadi kita bisa melihat dari bawah, kita seolah-olah masuk ke dalam bawah permukaan gitu, melihat dari sisi mana. Terus si datanya itu karena dibentuk dalam bentuk kubus gitu ya, kita bisa putar dari arah manapun gitu. Jadi seolah-olah kita bisa melihat kalau dalam perminyakan kan minyak itu ada dapurnya, ada di mana, terus dia migrasi kemana, terus terperangkap di mana. Nah itu tuh dengan data 3D ya, karena memang datanya data seismic 3D yang dia ambilnya dulu memang survei seismic 3D namanya, kita bisa memvisualisasinya secara 3D. Nah hal yang sama pun saya pikir bisa dilakukan di kegempaan ya. Kalau misalnya hanya kegempaan tuh kan datanya kan per kejadian gitu. Ada kejadian, terus gelombangnya terukur, terus nanti ada lagi. Nah jadi tidak rutin gitu. Kalau dalam perminyakan kan memang itu disurvei secara khusus, diambil datanya gitu. Jadi rutin. Nah, itu bisa dikemas atau diproses datanya untuk bisa divisualisasikan secara 3D juga. Gitu, Pak Ahmad. Itu untuk membantu kita melakukan eksplorasi untuk pencarian minyak dan gas bumi. Kira-kira gitu. Itu teknologi maju dalam evaluasi perminyakan. Terima kasih Pak Awang, jawabannya dari Pak Ahmad. Apakah ada tanggapan terakhir? Nah, sudah tadi cuma pamit aja. Ya, baik, karena waktu sudah menunjukkan 3.35, maka guest lecture pada siang hari ini bisa dicukupkan. Terima kasih kepada Pak Awang atas pemaparan materinya. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih sekali lagi sudah bersedia menjadi narasumber di guest lecture kali ini. Semoga di lain kesempatan bisa bertemu dan belajar lagi dari Pak Awang. Terima kasih juga kepada peserta guest lecture. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan. Sebelum menutup, ini dari panitia ada sertifikat untuk Pak Awang. Silahkan di-share screen. Oke. Terima kasih sekali Pak Awang. Sama-sama Pak Amin, terima kasih undangannya. Ya. Sebelum ditutup, untuk operator bisa tolong mengarahkan buat dokumentasi dulu. Oh iya, dokumentasi. Ayo yuk, silahkan menunjukkan wajahnya. Pak Surya Kusuma. Teman-teman. Iya, siap Prof. Amin. Pak Hari Mujanda kurang ke atas, laptopnya kurang gitu Pak. Biar kelihatan. Siap, Prof. Siap. Pak Joko, terima kasih Pak Joko. Sami-sami, Pak. Oke. Gitu ya. Ayo sekalian. Baik, saya hitung 1 sampai 3 ya Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan ya. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih.
Terima Terima kasih kasih semua, Pak. Terima kasih. Salam sehat, Sama semua. Terima kasih, Pak salam Awang. sehat. Jin. Matur nuwun. Pak Surya. Siap.